Zaman es akan segera tiba selagi semua orang berjuang untuk bertahan hidup. Sang karakter utama membangun perbatasan beku menjadi kerajaannya sendiri dengan kekuatan misteriusnya di tengah kota yang membeku tanpa sisa, di mana setiap infrastruktur telah lumpuh total dan semua moda transportasi terhenti. Sebuah laporan darurat masuk bahwa bumi akhirnya memasuki zaman es baru dengan kecepatan yang sangat pesat. Koresponden pemberani itu menahan dingin sekuat tenaga, mikrofonnya membeku setiap detiknya saat ia mengabarkan bahwa suhu global akan terus merosot tanpa tanda-tanda berhenti. Namun ia mendesak publik agar tidak menyerah, sambil mengepalkan tangan ia memproyeksikan keyakinan bahwa pemerintah tidak melupakan rakyatnya di masa-masa sulit ini. Bahwa selama mereka bersatu, rakyat bangsa yang kuat ini akan mengatasi krisis yang menakutkan ini tepat saat ia hendak menyebarkan lebih banyak propaganda persatuan untuk menenangkan massa. Sebuah pesawat beku jatuh di tengah kota menghantam sang reporter dan seluruh krunya. Seorang pria menyaksikan cuplikan terakhir dari siaran berita terakhir dari stasiun TV yang tersisa. Di negara tersebut, ia menyaksikannya melalui layar TV yang membeku parah setelah pesawat itu jatuh menimpa tim berita terakhir. Layar TV itu akhirnya berubah menjadi statis, tidak ada lagi liputan berita mendung tentang apa yang terjadi di luar sana. Kamar protagonis kita Han Fu melukiskan gambaran seseorang yang mencoba melawan tetapi akhirnya menyerah. Ia bahkan tidak peduli untuk merapikan kekacauan. Dari sedikit persediaan yang tersisa, area di sekitar pintu masuknya dipenuhi kotak-kotak barang tak berguna dan berbekalan yang kian menipis. Di luar sana seseorang menggedor pintu dengan keras dan memanggil namanya dengan panik. Akhirnya mendengar panggilan yang tak henti-henti itu, Han Fu berdiri dari apartemennya yang kotor dan membeku. Mengambil pemukul baja yang dimodifikasi dengan paku dengan bekas darah yang masih terlihat. Di permukaannya, ia berjalan menuju pintu. Han Fu tampak kuyuh, ia mengenakan kombinasi pakaian musim dingin setebal mungkin namun itu tetap tidak cukup untuk menghalau dingin. Ia perlahan dan hati-hati mengintip melalui lubang intip untuk melihat siapa yang ada di balik pintu. Sosok yang ia lihat mengejutkannya dan juga sedikit membuatnya bersemangat. Itu adalah wanita yang sangat ia kenal sebelum zaman es dimulai. Wanita itu juga mengenakan pakaian musim dingin tertebalnya, tetapi berdiri di luar terpapar cuaca ekstrim membuat wajahnya memerah dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Han Fu membuka pintu dengan wajah yang sedikit merona. Nama wanita itu adalah Hyuna dan dia tidak tahu apa yang wanita itu lakukan di depan pintunya. Sambil tetap memegang pemukul, ia mendesaknya masuk ke tempat yang lebih hangat dan aman. Belakangan ini dunia luar telah berubah menjadi tanah tak bertuan yang berbahaya dan tanpa hukum. Hyuna mengayunkan pintu lebih lebar untuk masuk ke kamar Han Fu yang relatif lebih aman. Hal berikutnya yang kau tahu, wanita itu sudah menarik kerah bajunya dan menempelkan bibirnya ke bibir Han Fu. Topi kecilnya bahkan jatuh karena gerakan yang begitu cepat. Han Fu terkejut namun ia tidak menarik diri dan pipinya menjadi semakin merah. Ciuman yang dalam dan penuh gairah ini berlangsung sangat lama jika kau bertanya padaku, tapi biarkan jagoan kita mendapatkan aksi ciuman basah itu di tengah lorong yang ditinggalkan di luar rumahnya. Ketika mereka berpisah, baik Han Fu maupun Hyuna bernapas terengahnya, lidah mereka masih menjulur dan air liur masih menetes. Dunia sedang berakhir dan inilah yang mereka lakukan. Sangat bisa dimengerti. Menyadari apa yang baru saja terjadi, Han Fu menarik diri dan bertanya, apa yang merasuki wanita ini sehingga dia tiba-tiba menarik dan menciumnya begitu pintu dibuka. Sambil masih berusaha mengatur napas, Hyuna mengaku bahwa dia baru menyadari bahwa Han Fu adalah pria yang benar-benar dia cintai selama ini. Air mata mulai menggenang di sudut matanya yang ekspresif sambil mengatakan kepadanya bahwa dialah orang yang seharusnya bersamanya selama ini. Dibutuhkan sebuah krisis untuk melihat jati diri seseorang, untuk melihat siapa yang benar-benar peduli padamu, siapa yang akan ada untukmu tidak peduli seberapa sulit keadaannya. Bicara soal sulit, Hyuna ingin membuktikan bahwa apa yang dia katakan adalah kebenaran dengan mengambil tangan Han Fu dan menempelkannya ke dadanya untuk merasakan betapa cepat detak jantungnya. Dia berjanji bahwa dia bersedia melakukan apa saja agar mereka bisa bersama. Sekarang, mendengar kata apa saja menghapus segala sisa rasionalitas di otak jagoan kita. Semua bendera merah berubah menjadi hijau. Untuk akhirnya meresmikan kesepakatan itu, Hyuna mulai menekan pahanya ke arah tiang bendera. Han Fu sambil bergesekan dan menariknya mendekat. Han Fu tidak punya kesempatan sama sekali. Dunia mungkin terbungkus es dan persediaan mungkin menipis, tapi dia memanah seperti belum pernah terjadi sebelumnya dan sesuatu mulai bangkit di bagian bawahnya. Han Fu menatap Hyuna langsung di matanya saat wanita itu membelai pipinya dengan lembut. Ia mengaku bahwa kata-kata yang baru saja diucapkan sangat berarti baginya. Namun, ambang pintu bukanlah tempat yang tepat bagi mereka untuk melanjutkan ini. Hyuna dengan lembut membungkamnya agar dia tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi. Yang dia inginkan saat ini hanyalah Han Fu memejamkan mata dan merasakan. Momen ini, melawan pikiran logisnya, Han Fu melakukan apa yang diminta. Sekarang setelah matanya tertutup, ia bertanya apa yang seharusnya terjadi selanjutnya. Nah saat itulah pria lain masuk mencengkeram pintu dengan aura mengerikan. Pria misterius ini mengayunkan pintu beku itu lebar-lebar, mengunci sasarannya ke kepala Han Fu dan menghantamkan senjata tumpul dengan niat membunuh. Han Fu yang malang tidak melihatnya datang. Tengkoraknya hancur saat matanya terpejam. Itu adalah kekacauan yang berdarah dan brutal. Serangan mendadak yang kejam memercikan darah ke seluruh pintu masuk apartemen. Hyuna dan pria misterius itu masuk ke apartemen. Dia menggigil dan gagap tanpa terkejut bahwa rekan kriminalnya benar-benar membunuh Han Fu. Pria itu mengejek dan menyuruhnya berhenti berpura-pura polos karena dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara pertemuan ini bisa berakhir. Dunia sudah hancur sejak lama. Berkurangnya satu mulut untuk diberi makan tidak akan mengubah apapun. Cukup sudah merenung tentang serangan brutal itu. Saatnya melihat apa yang telah ditimbun oleh si pecundang Han Fu ini. Jika mereka mengatur strategi dengan benar, mereka mungkin mendapatkan cukup persediaan untuk bertahan hidup sampai bantuan
datang. Bagian yang mengerikan adalah Han Fung tidak langsung mati. Dia terbaring di tanah yang membeku kedinginan, gemetar kesakitan sementara semua darah yang tumpah dari luka kepalanya membeku segera setelah keluar. Dia tidak benar-benar jelas tentang apa yang terjadi, tetapi dia tidak bisa bergerak. Mungkin waktunya telah tiba, mungkin dia akhirnya sekarat, dia akhirnya bisa tahu bagaimana rasanya kehilangan nyawanya. Hal terakhir yang dia lihat adalah pria misterius itu dan penyihir jahat Hyona. Bermesraan beberapa meter dari tubuhnya yang lemas, pria itu menyentuh Hyona di tempat-tempat yang hanya bisa dia impikan sambil berjanji untuk menghadiahi Hyona atas penampilan aktris terbaiknya yang membuat seluruh operasi ini berhasil. Saat mata Han Fung tertutup selamanya, kebencian yang dia rasakan terhadap si hati dingin itu terasa sangat berat. Dia bersumpah jika ada kehidupan selanjutnya, dia tidak akan pernah membiarkan dirinya menjadi budak cinta. Yang malang lagi, dalam kegelapan hampa tempat dia terjerumus, Han Fung mulai melihat tetesan cahaya kecil. Itu dimulai dari titik kecil yang mulai tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar dan lebih substansial. Saat cahaya itu semakin terang, Han Fung mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Dia secara tidak sadar mengulurkan tangannya. Kulitnya transparan seolah-olah itu adalah entitas yang sama sekali berbeda. Cahaya hangat itu menariknya. Setelah menderita melalui dinginnya dunia nyata yang tak berujung, mungkinkah ini jalan menuju surga? Tetapi cahaya keemasan itu tiba-tiba berubah warna menjadi merah. Sekarang surga macam apa yang memiliki warna merah darah ini? Setelah terpancing oleh cahaya keemasan dan mencoba meraihnya, Han Fung atau setidaknya bentukan abstrak dari tubuhnya merasakan anggota tubuhnya terkoyak seolah-olah dia sedang dimasukkan ke dalam penggiling daging. Tidak ada yang berjalan baik bagi pria ini. Tidak butuh waktu lama bagi cahaya merah itu untuk menutupi seluruh tubuhnya saat dia mengeluarkan jeritan kesakitan yang menyedihkan. Kerangka transparannya hancur berkeping-keping. Kehampaan gelap dipenuhi dengan esensinya yang berhamburan dan Han Fung pun lenyap. Masih merasakan sakit karena digiling dan didekonstruksi atom demi atom, dia terbangun. Dalam keringat dingin, berteriak demi nyawanya, rasa sakit itu terasa sangat nyata. Dia tergoda untuk memejamkan mata. Dipukul kepalanya karena terlalu bernafsu, mati dengan mengenaskan, terbangun di ruang hampa yang kosong, tertipu hingga terkoyak dari tingkat atom dan sekarang dia tidak tahu di mana dia berada. Dia melihat sekeliling dan matahari bersinar terang melalui balkonnya, tempat tidurnya yang empuk dan nyaman tampak bagus dan bersih. Udara terasa segar saat mengangkat tirainya. Han Fung jauh dari dunia kejam yang biasa dia alami, butuh waktu 30 menit baginya untuk menyerap hal-hal liar yang telah terjadi padanya selama beberapa jam terakhir. Dia menghabiskan 30 menit itu dengan menikmati pemandangan sempurna dari area perumahan yang terlihat dari apartemennya. Han Fung tidak bisa melupakan fakta bahwa matahari bersinar lagi. Dia merindukan kehangatan dan cahayanya. Dia pikir dia tidak akan pernah merasakan kenyamanan dan kehangatan seperti ini lagi. Dia baru saja memeriksa tanggal dan sepertinya ini adalah pagi hari tanggal 28 Juni. Sejauh yang dia ingat, apokalips zaman es akan dimulai pada 15 Juli. Dia seharusnya mati setelah disergap, tetapi entah bagaimana dia dibawa kembali ke masa lalu. Setengah bulan sebelum berakhirnya peradaban, dengan kata lain dia telah terlahir kembali dan diberikan kesempatan kedua yang luar biasa. Selain ingatan yang dia simpan dari garis waktu sebelumnya, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Sesuatu yang aneh terjadi di dalam tubuhnya dan itu mungkin bermanifestasi di tangannya. Sejak dia bangun ada cahaya merah yang menyelimuti tangan kanannya. Sepanjang waktu, dia mencoba mengelapnya, mengibaskannya tetapi tidak ada yang membuatnya hilang. Itu tidak sakit, hanya terasa hangat. Itu sepertinya tidak melakukan hal lain selain cahaya tersebut dan dia pikir dia hanya berhalusinasi pada awalnya. Han Fung pasti sudah berdiri terlalu lama merenungkan apa yang terjadi di balkonnya sehingga dia mulai bersin. Saat dia menyeka hidungnya dari kekacauan itu, dia menyadari bahwa cahaya merah di tangan kanannya secara misterius berubah menjadi hijau. Lalu sesuatu terjadi yang membuatnya panik. Tangan yang terbungkus oleh cahaya hijau itu mulai membesar, tumbuh memanjang seolah-olah tulang, daging, dan kulitnya meregang. Siapapun akan ketakutan jika melihat tangan mereka melakukan itu. Takut dan bingung, Han Fung menyerbu ke dalam kamarnya dan membanting pintu. Balkon tertutup secepat mungkin. Dia berhasil masuk sebelum sesuatu yang lebih drastis terjadi. Dia terengah-engah mencari udara tetapi tangan itu tampaknya telah kembali normal. Cahaya hijau itu masih ada di sana, bertahan dan seolah tidak ada habisnya. Han Fung melihatnya dengan tak berdaya. Ada sinar cahaya yang memancar keluar dari tangannya. Bagaimana ilmu pengetahuan modern bahkan bisa membenarkan atau menjelaskan fenomena misterius seperti ini? Setelah insiden pemanjangan di luar tadi, sekarang tangan itu mengecil sangat lambat. Cahaya hijau itu tampaknya merupakan hal yang tidak menentu. Ia menyusut dan tumbuh secara tak terduga, tidak seperti cahaya merah yang diam tadi, tapi itu tetap merupakan misteri juga. Duduk di sofanya, Han Fung tiba-tiba merasakan kepedihan dari kelelahan yang tak tertahankan. Dia belum melakukan banyak hal selain berlari kembali ke dalam, tetapi dia merasa terkuras. Ini mungkin terhubung dengan cahaya hijau itu. Dengan frustrasi dia mulai mengayunkan tangannya kemana-mana mencoba mendapatkan secercah petunjuk tentang apa sebenarnya ini. Lalu sebuah pemikiran muncul, bukankah ini persis seperti cerita mana yang sering dia baca? Dia segera berlari ke dapur dan mengambil pisau tertajamnya. Dalam manhwa yang dia sukai, protagonis selalu memulai cerita mereka dengan terlahir kembali persis seperti dirinya. Mungkin dia akan mendapatkan kekuatan seperti Cheat. Dia ingin menguji ini dengan mengambil benda paling keren yang bisa dia bayangkan dan berpose dengannya. Setelah beberapa menit menunggu sesuatu terjadi, apapun yang berubah, Han Fung hanya menggaruk kepalanya karena malu karena pisau tajam itu tidak bereaksi dengan cahaya di tangannya sama sekali. Dia begitu sibuk mencoba mencari tahu apakah dia memiliki kekuatan fantastis seperti Cheat sehingga dia mengabaikan kelelahannya dan gemuruh perutnya. Dia baru sadar kalau dia kelaparan saat ini. Sayangnya bagi dia, Han Fung di masa lalu yang tidak tahu apa-apa tentang apokalips yang akan datang adalah seorang bajingan pemalas yang
yang bahkan tidak memiliki sepotong makanan pun di lemari esnya, ini mulai memburuk. Dia tidak pernah merasa selapar ini sebelumnya. Jika dia tidak segera makan sesuatu, dia kemungkinan besar akan pingsan kapan saja. Sekarang, dia mengalihkan perhatiannya ke ruang tamu di mana toples bening berisi camilan kedelai hanya duduk dengan tenang. Kedelai panggang ini hanyalah sisa camilan yang dia beli sebelum apokalips. Ini tidak persis sebagai makanan yang lengkap dan mengenyangkan, tapi setidaknya cukup untuk sekarang. Ini seharusnya menahan lapar sebelum dia pergi ke supermarket nanti. Dia mengambil salah satu kedelai panggang tanpa sadar menggunakan tangan kanannya. Sesaat lupa bahwa tangan itu memiliki cahaya hijau misterius yang menyelimutinya. Han Fung terlalu lapar untuk memikirkan hal lain, jadi dia melemparkan kedelai itu langsung ke mulutnya berharap untuk mendapatkan semacam asupan makanan ke dalam sistemnya. Segera setelah kacang itu mengenai lidahnya, sebuah ledakan asap terjadi tepat di wajahnya. Kabut yang tercipta hampir menutupi seluruh tubuh bagian atasnya, yang membuatnya terkejut. Dia sekarang sedang mengunyah batang kacang. Seolah-olah kedelai panggang itu telah bertunas di dalam mulutnya. Dia bisa merasakan akar di lidahnya dan batang itu sendiri menjulur keluar. Dia menariknya keluar dan tanaman itu meninggalkan rasa tanah di mulutnya. Dari semua kejadian aneh yang dia alami belakangan ini mungkin berada di daftar teratas. Dia baru saja akan ngemil kedelai panggang dan sekarang hal ini terjadi. Terlebih lagi dia tidak merasa lelah lagi. Sepertinya ledakan di wajahnya tadi menghapus sensasi lapar yang dia rasakan. Melihat ke bawah ke tangan kanannya, cahaya hijau itu telah lenyap juga. Mungkin semua ini ada hubungannya dengan apa yang terjadi pada kedelai itu. Dia memetik salah satu polong di batang tersebut dan memeriksanya dengan cermat. Membuka polong hijau yang subur itu, dia memastikan bahwa itu hanyalah kecambah kacang segar biasa. Mungkin inilah kekuatan yang dia impikan. Tidak peduli apapun ini tidak diragukan lagi, merupakan penemuan luar biasa yang harus dipelajari lebih lanjut. Tetap saja dia tidak bisa benar-benar meneliti apapun sambil mengkhawatirkan kematian karena kelaparan sewaktu-waktu. Saat ini dia memiliki hal yang lebih besar untuk dilakukan dalam bentuk menimbun persediaan sebelum akhir dunia. Seperti yang diketahui semua orang, untuk pertama kalinya setelah sekian lama Han Fung bisa berjalan keluar dari apartemennya untuk merasakan matahari di kulitnya dan mendengar burung berkicau. Dia bisa berjalan di antara kerumunan orang yang sibuk di distrik komersial yang mengurusi urusan mereka sendiri, bukannya mengurung diri di rumah karena takut kedinginan. Han Fung sedang dalam pemikiran yang dalam saat dia berjalan ke tujuannya. Mari kita perjelas ini dulu. Cahaya merah di sekitar tangannya telah berubah menjadi hijau. Cahaya hijau itu menyusut dan menumbuhkan anggota tubuhnya, membuat detak jantungnya lebih cepat dan sangat lelah. Ketika dia menyentuh camilan kedelai itu, tumbuh menjadi sebatang pohon utuh. Menatap tangan kanannya dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Dia bertanya-tanya kekuatan macam apa yang telah dianugerahkan kepadanya oleh entah siapa. Dia melanjutkan jalan meditatifnya dengan santai sampai dia mendengar suara manis yang akrab memanggil namanya. Suara yang dulu akan membuatnya luluh tapi sekarang akan membuat darahnya mendidih. Han Fung tidak menyadarinya secara langsung dan berbalik untuk melihat siapa yang memanggil namanya. Itu adalah penyihir jahat yang membuatnya terbunuh secara brutal, Lee Hyuna. Dia memamerkan senyum lebarnya. Riasannya sempurna menyembunyikan kepribadiannya yang busuk. Dia bertanya apakah Han Fung sedang pergi belanja juga. Dia bahkan menggunakan trik penyihir ahlinya, tampil secantik mungkin secara manusiawi sambil berkomentar tentang bagaimana rasanya seperti takdir bahwa mereka bertemu satu sama lain di tempat ini. Han Fung belum benar-benar sempat mencerna semua yang telah terjadi. Tapi melihat Lee Hyuna di alam liar mulai mengembalikan rasa pahit yang dia simpan sampai napas terakhirnya. Lee Hyuna dulunya adalah dewi impiannya selama 3 tahun lamanya. Dia adalah seorang simp yang melakukan segalanya dalam kekuatannya untuk membuat wanita itu bahagia. Dia melakukan semua itu dengan menyadari sepenuhnya bahwa dia hanyalah pria cadangan di zona pertemanan. Tidak, dia bahkan tidak berada di zona pertemanan. Dia hanyalah celengan berjalan selama bertahun-tahun mengabdikan dirinya dan dompetnya untuk gadis yang salah. Dia tidak pernah menyangka bahwa dialah orang yang akan membuatnya terbunuh. Sebelum dia bisa kehilangan kendali, Han Fung mencubit dirinya sendiri agar tetap membumi dan tenang. Butuh setiap keping kemauannya untuk melakukannya. Berpikir secara rasional, sekarang bukan saatnya untuk membalas dendam. Setidaknya belum sekarang. Pertama, dia perlu membereskan masalah persediaan, kecuali jika dia ingin sengsara dan lapar di zaman es lagi. Lee Hyuna berjalan lebih dekat dan melambaikan tangannya di depan mata Han Fung sambil bertanya mengapa dia melamun. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Biasanya hanya dengan mendengar suaranya saja sudah membuat pemuda malang itu pingsan. Han Fung menelan kebenciannya pada si penyihir dan memalsukan senyum sambil meminta maaf. Karena kehilangan kata-kata dan betapa cantiknya dia hari ini, dia begitu bersinar sehingga dia agak tersesat dalam momen tersebut. Nah itu baru benar. Lee Hyuna tertawa malu-malu dan bertanya kapan dia menjadi begitu lancar dengan kalimat seperti itu. Bibirnya terangkat membentuk seringai tipis dan percaya diri berpikir bahwa dia sudah mendapatkan bocah ini di telapak tangannya, jadi dia melakukan serangan telak ke hati. Dengan pose paling menggemaskan di gudang senjatanya, Lee Hyuna mengajak Han Fung pergi belanja bersama karena tahu mereka tidak sengaja bertemu. Sekarang ada batas berapa lama Han Fung bisa menghadapinya tanpa kehilangan kendali atas amarahnya, jadi dia terus berjalan dan meminta maaf bahwa mereka tidak akan belanja bersama hari ini. Lee Hyuna terpaku. Ini bukan cara yang seharusnya terjadi. Dia seharusnya mendapatkan beberapa barang gratis dari seorang simp yang menyedihkan. Sambil berjalan ke arah lain, Han Fung tidak bisa tidak memuji teknik gadis itu, tetapi dia tidak akan tertipu lagi. Dia tidak akan digunakan sebagai ATM pribadi lagi. Dia tidak sebodoh itu lagi, jadi dia langsung pergi ke tempat di mana dia bisa mendapatkan semua yang dia butuhkan. Pusat perbelanjaan Waldemar.
Waldemar. Waldemar di kota ini adalah supermarket paling luas dan paling lengkap di wilayah timur. Ini seperti Walmart, tapi tentu saja nama merek itu memiliki hak cipta. Ketika zaman es menyerang tempat ini akan dikosongkan dalam semalam. Di garis waktu sebelumnya tidak ada yang pernah tahu siapa yang melakukannya dan bagaimana caranya. Han Fung sudah memulai aksi belanjanya dan mengisi satu keranjang dengan barang-barang. Dia perlu menimbun sebanyak mungkin sebelum masyarakat. Runtuh di bawah kedinginan yang luar biasa, dia berkonsultasi dengan beberapa forum internet tentang panduan bertahan hidup apokalips generik dan itu sangat membantu. Sambil menggulir, dia mencatat hal-hal yang dia butuhkan seperti makanan, pakaian musim dingin, obat-obatan, kebutuhan sehari-hari, bahan bakar, peralatan, transportasi, dan bahkan senjata. Ada banyak hal yang harus dipersiapkan, tetapi dia begitu bersemangat untuk mendapatkan persediaan sehingga dia lupa mengambil masalah yang lebih signifikan di tangan. Saldo dompet pribadinya saat ini hanya 15.000 yuan atau setara dengan sedikit lebih dari 2.000 dolar Amerika. Bagaimana dia bisa mengamankan kehidupan yang aman dan nyaman di apokalips es hanya dengan jumlah segini? Dia akan membutuhkan lebih banyak uang tunai untuk semua yang dia perlukan. Pada saat itu sebuah notifikasi pesan muncul di ponselnya. Notifikasi yang mungkin merupakan cara surga memberitahunya untuk tenang. Pesan itu datang dari sebuah organisasi bernama Pinjaman Manajer yang mengucapkan selamat kepadanya atas kelayakan yang disetujui untuk mengambil pinjaman hingga 168.000 yuan atau sedikit lebih dari 23.000 dolar Amerika. Sebuah bola lampu menyala di dalam pikirannya. Tidak perlu panik soal dana. Bagaimana dia bisa lupa bahwa kenyamanan teknologi telah membawakannya glitch uang tak terbatas. Ada lusinan aplikasi peminjaman uang yang memerlukan persyaratan minimal untuk mendapatkan pinjaman yang disetujui. Bagi mereka yang putus asa akan uang tunai, aplikasi ini sangat predator tetapi menenggelamkan diri dalam hutan tidak masalah karena dia tidak perlu membayar mereka kembali setelah apokalips berjalan dalam kekuatan penuh. Di luar sana di distrik komersial, seorang wanita dengan marah menendang kaleng soda kosong di trotoar. Dia jelas kesal tentang sesuatu. Ternyata itu adalah Lee Hyuna. Dia tampak tidak dalam suasana hati yang baik sama sekali. Matanya penuh dengan kebencian beracun karena hari ini salah satu dari banyak simpnya berani menolak untuk mengajaknya belanja ketika dia sudah berdandan rapi untuk dimanja. Dia sangat marah karena Han Fung pergi begitu saja tanpa membiarkannya menguras rekening banknya seperti lintah yang tidak berharga. Dia mulai menghina pria itu dalam pikirannya sebagai pecundang menyedihkan yang bahkan tidak memiliki mobil. Hyuna bersumpah untuk tidak pernah bersikap baik kepada sim itu lagi. Jalan marahnya terganggu oleh suara klakson keras yang datang dari mobil yang melaju di jalan. Karena penasaran dia berbalik untuk melihat ada apa. Itu tampak seperti sebuah truk baru yang langsung keluar dari dealer. Itu masih mengkilap dan tampak premium. Han Fung menurunkan jendela di kursi pengemudi. Dia baru saja berhenti untuk menyapa Hyuna karena kebetulan berpapasan dengannya saat wanita itu sedang melakukan jalan memalukan di sepanjang distrik komersial. Melihat roda baru itu, sumpah Hyuna untuk tidak pernah bersikap baik kepada Han Fung lagi sepertinya meleleh dari pikirannya. Yang dia lihat hanyalah kursi kulit baru dan bau uang tunai. Han Fung melompat turun ketika ditanya apakah mobil itu miliknya. Dia menjawab dengan tegas menambahkan bahwa dia baru saja mendapatkannya tadi. Dia mendekati sang penyihir dan mengarang cerita tentang bagaimana ayahnya telah sukses besar dalam bisnis di Amerika Serikat sehingga dia mendapatkan uang tunai untuk dihamburkan. Dia bahkan menambahkan bahwa dia baru saja keluar dari bandara setelah mengantar ayahnya. Wajah Hyuna menjadi cerah. Satu-satunya hal yang bisa membuat itu terjadi adalah kemungkinan menjadi kaya mendadak. Jadi dia menarik napas dalam-dalam dan memasang wajah atingnya untuk Han Fung. Ini adalah kedua kalinya dia melakukan ini hari ini. Dia menatap tanah dan mulai gemetar ringan. Mengetahui bahwa Han Fung mengantar ayahnya yang kaya ke bandara hari ini. Dia mulai meminta maaf karena memintanya pergi belanja tanpa tahu bahwa dia memiliki jadwal yang sibuk. Lalu air mata mulai mengalir. Dia mulai memanggil air mata itu pada waktu yang tepat sambil dengan lemah lembut memberitahu Han Fung bahwa pria itu sangat dingin padanya tadi. Dia pikir Han Fung sedang meninggalkan seorang teman baik. Han Fung tersenyum dengan kepuasan. Akting Laya Akademi ini pasti akan bekerja sangat baik pada dirinya yang dulu, tetapi hal-hal telah berbeda sekarang. Dia bisa melihat menembus semuanya. Gadis konyol ini adalah seorang profesional. Dia tidak ragu untuk memegang pinggangnya, menariknya lebih dekat. Tangannya yang lain memegang dagunya dan mereka saling menatap mata. Lee Hyuna terkejut oleh fakta bahwa salah satu simpnya begitu percaya diri dan agresif. Han Fung melakukan akting kelas master sendiri, berjanji untuk tidak pernah meninggalkannya karena Hyuna terlalu penting baginya untuk melakukan hal kejam seperti itu. Untuk sepersekian detik ada senyum licik yang tidak terlihat di wajah Hyuna, tetapi dia dengan cepat menghapusnya. Melanjutkan akting gadis manisnya yang tulus, dia mengeluarkan senjata besarnya. Lee Hyuna mengaku bahwa Han Fung cukup spesial dalam hidupnya juga. Dia bahkan mengajaknya makan siang dan menonton film hari ini agar dia bisa mengenalnya lebih baik. Tepat saat dia hendak menanyakan jawabannya, Han Fung sudah menghilang secepat angin. Itu adalah pelarian sempurna yang tak disadari. Hyuna terdiam 1000 bahasa. Pengakuan tulusnya ternyata hanya tertuju pada udara kosong. Han Fung sudah sibuk mengutak-atik tumpukan kotak di belakang truknya. Dia mengeluh dengan nada bercanda tentang betapa banyak barang yang harus dia bawa dan betapa sibuknya jadwalnya saat itu. Jelas merasa girang karena serangannya tidak mempan. Lee Hyuna mencoba yang terbaik untuk menjaga ketenangannya sebagai gadis manis sambil bertanya mengapa dia membeli begitu banyak barang. Dia menjawab bahwa ini bukan apa-apa, dia hanya mengambil beberapa hal yang dia suka. Untuk menyiksa sang penyihir lebih jauh, Han Fung berbohong dan dengan antusias mengatakan bahwa dia juga punya hadiah untuk wanita itu. Tidak ingin bertindak terlalu jauh, Lee Hyuna melambaikan tangan saat dia berjalan ke arah rumahnya. Dia tersenyum dan berkata bahwa dia menantikan hadiah itu. Begitu dia membelakangi Han
Fung, senyum licik muncul di bibirnya, merasa bangga pada caranya menangani celengannya itu. Di sisi lain, Han Fung hanya bersenang-senang mempermainkan sang penyihir. Mengenal wanita ini, dia tahu bahwa dia tidak boleh membiarkannya tahu tentang timbunan persediaan kecilnya. Semua barang ini akan menjadi tiketnya untuk bertahan hidup di kiamat nanti. Lagi pula, Li Hyona hanya perlu menunggu gilirannya. Begitu dunia berakhir, Han Fung akan memastikan dia mendapatkan apa yang pantas untuknya, termasuk pria misterius yang memukul kepalanya juga. Kecemasannya tentang keruntuhan masyarakat yang tak terelakkan mulai mencair. Han Fung sebenarnya mulai menantikan apa yang akan datang sekarang. Hari berikutnya tiba, 29 Juni. Sekali lagi, 15 Juli akan menjadi hari H. Itu akan menjadi awal dari akhir segalanya. Pertama datang salju tebal, lalu suhu akan turun drastis hingga minus 20 derajat C dengan kecepatan yang mengkhawatirkan selama sebulan ke depan. Setelah itu, suhu akan terus turun secara bertahap hari demi hari, mencapai titik terendah hingga minus 70 derajat C. Pada titik itu, dunia akan terbungkus dalam es dan salju, membuatnya hampir mustahil untuk pergi keluar. Hal pertama yang diamankan Han Fung adalah persediaan makanan yang melimpah. Selain volume stok yang besar, dia juga butuh semuanya dikemas dan disegel dengan aman. Dia tidak bisa membiarkan tetangga merasa ada sesuatu yang terjadi. Mereka tidak boleh curiga bahwa dia menimbun makanan dalam jumlah besar. Ini adalah pekerjaan yang melelahkan. Beberapa persediaan sensitif harus dipindahkan pada malam hari saat tidak ada orang di sekitar. Han Fung tidak cukup percaya pada siapapun untuk membantu, jadi dia harus melakukannya sendiri. Begitu zaman es apokaliptik dimulai, jaringan listrik akan sangat tidak stabil. Disitulah pembelian terbarunya bersinar, generator tugas berat ditambah bahan bakar yang cukup untuk menjaganya tetap berjalan setidaknya selama setahun penuh. Dengan listrik yang aman, dia sekarang harus mempertimbangkan konsekuensi fatal jika sistem pemanas gedung berhenti. Dia harus memanggil beberapa kontraktor khusus untuk memodifikasi rumahnya agar memiliki pemanas independen. Han Fung juga memesan beberapa pintu dan jendela yang diperkuat. Dia butuh ruangan khusus untuk menyimpan semua persediaan yang telah dia timbun, jadi dia menggunakan kamar tidur kosong untuk semua barang penting. Pada saat dia selesai mempersiapkan semua yang tercatat di buku catatan kelangsungan hidup kecilnya, saat itu sudah tanggal 14 Juli. Hanya satu hari lagi sebelum suhu anjlok dan semuanya berubah menjadi kekacauan. Berikutnya dalam daftarnya adalah acara utama yang selama ini dia tunda karena ketidakpastian. Sudah waktunya untuk serius dan benar-benar mempelajari kemampuan misteriusnya. Han Fung membuat makanan rumahan untuk makan malam sambil merenungkan kelangsungan hidupnya di kiamat zaman es yang akan datang. Ketika keadaan menjadi sulit, hanya mengandalkan persediaan yang dia kumpulkan tidak akan cukup. Tapi dia punya jawaban potensial untuk masalah ini. Kekuatannya untuk memanipulasi tanaman dengan cara mistis mungkin merupakan satu-satunya harapannya untuk masa depan yang berkelanjutan. Makanan yang dia masak menggunakan kedelai sebagai bahan utamanya. Benar, kacang yang sama yang dia munculkan dari satu camilan panggang menggunakan kemampuannya. Dia memutar otak dan mencoba begitu banyak gerakan dan pemicu yang mungkin, tetapi cahaya itu belum keluar juga. Aktivasinya begitu acak sehingga menemukan pemicu yang tepat hampir mustahil. Untuk saat ini, saatnya melakukan uji rasa yang berisiko. Dia perlu memastikan makanan yang dimunculkan oleh kemampuannya dapat dimakan. Siapa sangka mencoba beberapa kacang akan sangat menegangkan. Han Fung menghabiskan setengah piring kacangnya tanpa masalah sama sekali. Bahkan susu kedelainya lolos uji rasa dan keamanan. Sambil mengunyah makan siangnya, konfirmasi bahwa kemampuannya dapat menyediakan makanan yang dapat dimakan adalah pengubah permainan. Setidaknya ini membuktikan bahwa dia memiliki kemampuan untuk secara teoritis memunculkan makanan. Langkah selanjutnya adalah yang lebih sulit dan berbasis uji coba. Dia perlu mencari tahu bagaimana cara benar-benar menggunakan cahaya merah dan hijau dan membuat mereka muncul sesuai keinginannya. Sejauh ini dia hanya mencobanya pada kedelai. Tetapi apa yang akan terjadi jika dia bisa menggunakannya pada hal-hal lain? Membuka kulkasnya yang baru diisi, Han Fung memantapkan tekadnya untuk bereksperimen dan melihat apakah kemampuannya akan bekerja dengan tanaman lain juga. Periode pengujian membentang dari tengah hari hingga matahari hampir terbenam. Han Fung tidak tahu itu karena dia pingsan di tengah-tengah eksperimen. Saat dia perlahan membuka matanya, dia menyadari bahwa dia sedang menggenggam sesuatu dengan erat di tangan kanannya. Sejenis sayuran hijau, brokoli raksasa. Perlahan bangun dari lantai, dia tidak peduli dengan kekacauan mutlak yang ada di dapurnya karena rasa sakit di kepalanya sangat luar biasa. Rasanya seperti ada sesuatu yang memukul-mukul dari dalam tengkoraknya. Dia harus mencatat sensasi ini di masa depan. Kekuatannya ini mengambil korban berat pada pikiran dan tubuh, dan tidak dapat digunakan tanpa batasan kecuali dia ingin pingsan dan bangun dengan migrain setiap hari. Setelah bangun, dia segera mengambil sesendok kacangnya untuk mengisi energi lagi. Dia mungkin telah mendorong dirinya ke batas hari ini, tetapi setidaknya dia mempelajari sesuatu yang vital tentang kemampuan misteriusnya ini. Beberapa jam yang lalu sebelum dia pingsan, dia mengatur dengan rapi berbagai pilihan hasil bumi di lantai dapur. Dia mencoba menggunakan kekuatannya pada sekumpulan tanaman itu. Setelah dia berhasil mengaktifkan cahaya hijau, beberapa tanaman umbi seperti kentang tidak bereaksi sama sekali terhadap cahaya hijaunya karena alasan yang tidak diketahui. Tetapi tidak semuanya gagal. Beberapa tanaman tumbuh dari benih menjadi tanaman dewasa seperti batang kedelai. Gandum adalah salah satunya, dan beberapa lainnya tidak tetap sama atau tumbuh menjadi tanaman dewasa.
mereka justru meledak di tangannya seperti bom mini. Itu adalah pengalaman menakutkan yang membuat Han Fung lengah. Setelah ledakan itu, tanaman tersebut akan berubah menjadi zat yang terlihat seperti batu bara tetapi sangat ringan. Perkembangan ini tentu saja di luar dugaannya. Untungnya, dia bisa menemukan kegunaan yang layak untuk zat hitam yang tidak bisa dimakan ini. Mereka digunakan untuk memanaskan ruangan seperti batu bara ketika dikumpulkan dalam wadah dan dinyalakan. Datang dari masa depan di mana panas adalah sebuah kemewahan, Han Fung dengan senang hati akan menerima bola-bola kehangatan kecil ini. Tidak perlu lagi khawatir tentang tetap hangat di masa depan. Setelah serangkaian ledakan, dia mencoba berkali-kali lagi dan gagal di sebagian besarnya. Dia terus melemparkan bola-bola hitam itu ke dalam ember satu persatu. Ketika dia sampai pada beberapa biji yang dia beli, dia memilih untuk mengambil posisi lebih meditatif sambil memaksa dirinya untuk fokus mengendalikan pernapasannya. Setelah beberapa menit konsentrasi intens yang membuatnya berkeringat deras, dia akhirnya mendapatkan kesuksesan paling signifikan dalam eksperimen ini. Sebuah brokoli raksasa secara mengejutkan muncul dalam genggamannya sebelum matanya terpejam dan kesadarannya padam. Dia berkomentar bahwa tingkat keberhasilan metode ini masih terlalu acak. Kemudian, tubuhnya menghantam lantai. Untungnya, dia sudah duduk di atas ubin sehingga jatuhnya tidak terlalu buruk. Sekarang dia sudah bangun dan perutnya kenyang dengan kacang. Dia memainkan brokoli itu sambil berpikir keras dan masih gagal menemukan pola apapun untuk kemampuan ini. Tapi dia tidak bisa menyerah. Harus ada semacam prinsip di balik cara kerja kemampuan ini. Masih terlalu banyak hal yang tidak diketahui, tapi dia membuat kemajuan yang lumayan hari ini. Setidaknya sekarang dia memiliki pemahaman tentang kondisi pengaktifan cahaya tersebut. Siapa sangka bahwa kunci untuk mengaktifkan keahlian aneh itu terletak pada kesadarannya sendiri. Yang harus dia lakukan adalah memasuki kondisi trans meditatif. Metodenya melibatkan membayangkan dirinya berada di alam bebas dalam bentuk polosnya, bebas dari kekangan peradaban manusia. Dengan kata lain, telanjang bulat di dalam istana pikirannya. Dia berjalan di atas tanah dengan kaki telanjang, telapak kakinya bersentuhan langsung dengan tanah tempat kehidupan tumbuh. Sinar matahari mencium kulitnya saat semua kehidupan di sekitarnya selaras. Persis seperti Adam di Taman Eden, tubuh dan pikirannya adalah bagian dari dunia alami, sebuah resonansi damai dari semua yang memiliki kehidupan. Begitu dia memasuki kondisi pikiran itu, dia perlahan membuka matanya dan cahaya hijau yang familiar muncul sekali lagi. Kemampuannya ini terhubung langsung dengan kesadaran. Bekerja dari konsep itu, dia bisa dengan bebas memanggil cahaya hijau sekarang karena dia sudah selesai dengan semua sampel tanaman yang tingkat keberhasilannya rendah. Saatnya beralih ke jenis spesimen yang berbeda. Target eksperimen kedua adalah segala jenis daging. Kali ini, jadi dia perlahan mendekatkan tangan kanannya yang terbungkus cahaya hijau ke arah sebongkah daging yang segar. Dia sudah setengah menduga, tapi tetap saja mengecewakan karena tidak ada reaksi sama sekali. Mungkin cahaya hijau hanya bekerja pada tanaman. Berpikir bahwa pendekatan lembut mungkin tidak efektif, Han Fung meraih dagingnya dan meremasnya keras-keras sambil berdoa agar tangan kanannya akan mengeluarkan keajaibannya. Setelah beberapa menit, dia harus menerima bahwa tidak ada yang akan terjadi. Anda bisa melihat kekalahan dan kekecewaan di matanya yang lelah. Saat itulah dia memikirkan sensasi yang dia rasakan saat bermeditasi dalam trans. Dia bisa merasakan dua warna yang berbeda, cahaya merah dan hijau. Sepanjang eksperimen, dia belum mencoba menggunakan yang merah. Memahami fungsi pemicu utama dari kemampuannya, dia hanya perlu berkonsentrasi untuk mengeluarkan cahaya merah itu dari kesadarannya. Sambil tetap memegang daging, dia memejamkan mata dan mencoba meraih kemampuan lain yang tertidur di dalam sistemnya. Setelah beberapa saat, percikan cahaya merah akhirnya muncul di tangan kanannya. Dengan percikan awal itu, cahaya itu dengan cepat membungkus tangannya. Secara mengejutkan, itu juga membungkus potongan daging tersebut, tanpa seolah-olah itu menciptakan semacam reaksi berbuih di permukaan daging. Beberapa detik konsentrasi intens kemudian, Han Fung membuka matanya melihat tumpukan busuk lumpur merah tua mengeras yang tampak seperti datang langsung dari neraka. Saat cahaya merah mereda, dia segera melemparkan benda menjijikan itu ke tanah karena rasa jijik yang luar biasa. Anda pasti akan melakukan hal yang sama di posisinya. Menyadari bahwa lumpur yang berubah bentuk ini mungkin memberikan wawasan berharga, Han Fung berjongkok di tanah untuk mengamatinya. Dia menusuk benda itu dan rasanya sedikit kenyal. Jadi beginilah cara daging bereaksi terhadap cahaya merah. Mungkin terlihat memuakan, tetapi tekstur dan nuansa keseluruhannya menunjukkan kemungkinan bahwa daging itu telah matang atau sesuatu. Apakah benar-benar hanya ini yang bisa dilakukan cahaya merah? Memanaskan sesuatu, kompor dan wajan bisa melakukan hal yang sama, dan mereka bisa menghasilkan makanan yang lebih menggugah selera daripada apapun benda ini. Han Fung menolak untuk percaya bahwa hanya itu saja. Setelah menggunakan kesadarannya untuk memicu kemampuannya dalam jumlah yang cukup banyak, dia bisa memahami kemampuannya pada tingkat yang lebih dalam. Jika dia harus mendeskripsikan sensasi cahaya merah, itu akan seperti proses disintegrasi. Eksperimen daging berikutnya terlihat jauh lebih baik daripada yang pertama. Tetapi jika itu masalahnya, memahami konsep dasar dari kedua cahaya ini mungkin lebih mudah daripada yang dia duga sebelumnya. Dia mengambil segenggam kedelai dari tumpukan kacangnya dan mencengkeramnya erat di tangan kanannya. Di tangan kirinya ada cahaya merah dan daging yang sudah dimasak. Jika cahaya hijau mewakili evolusi materi, maka cahaya merah adalah kebalikannya, yaitu disintegrasi. Karena dia sudah menguji beberapa konsep yang membingungkan, apa yang akan terjadi jika dia menggabungkan cahaya hijau yang menggenggam kacang dan cahaya merah yang menggenggam daging? Hasilnya adalah reaksi yang bahkan lebih besar dari yang dia harapkan. Kombinasi tersebut menghasilkan cahaya terang yang menyilaukan di antara kedua tangannya. Ketika cahaya itu padam, terungkap bahwa dagingnya
dagingnya menjadi jauh lebih besar sebagai hasilnya. Daging itu telah menjadi ukuran super, tapi kemana perginya kedelai di tangan kanannya? Mungkinkah kedua subjek itu menyatu, menghasilkan bongkahan raksasa ini? Han Fu memeriksa daging besar itu dengan teliti. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu tidak diragukan lagi luar biasa. Terlihat, terasa, dan berbau persis seperti daging asli, tetapi entah bagaimana bahkan lebih segar. Mendapatkan kepercayaan diri bahwa dia menjadi jauh lebih baik dalam hal kekuatan super ini, dia memutuskan untuk melakukan beberapa eksperimen lagi. Setelah beberapa jam, dia kembali ke titik awal sekali lagi. Lantai dapurnya dipenuhi dengan sisa-sisa daging dan tanaman yang hangus. Dia yang frustrasi mengamuk dan semua yang dia coba gagal total. Mengeluarkan semua kejengkelan itu dari sistemnya, Han Fu duduk dan menarik napas dalam-dalam. Dia akan menghentikan eksperimen untuk sekarang. Dia selalu bisa meluangkan waktu untuk mencari tahu kerumitan yang lebih dalam nanti. Bagaimanapun, hari ini tetaplah hari yang produktif meskipun dia mengakhirinya dengan catatan pahit dan hangus. Han Fu sudah bisa melihat masa depan jika dia hanya bisa berhasil menguasai kekuatan misterius ini. Tidak diragukan lagi, dengan sumber daya tak terbatas, dia akan menjadi orang yang berdiri di puncak dunia pasca apokaliptik ini. Itu adalah mimpinya, jadi dia bisa menambahkan beberapa otot yang bagus dalam bayangannya. Berbicara tentang kekuatan, dia mungkin telah melupakan salah satu aspek terpenting dari kelangsungan hidup. Makanan saja tidak akan cukup. Di hari-hari mendatang, dia akan sangat rentan dengan semua jarahan ini jika dia tidak memiliki senjata yang layak untuk membela diri. Dia dengan cepat mengambil berbagai tanaman yang berserakan di lantainya. Dia harus bergegas dan menemukan senjata untuk dirinya sendiri sebelum suhu menukik tajam. Melihat keluar jendela, sepertinya tahap awal kiamat sudah dimulai. Salju mulai turun dari langit. Ini terjadi. Masyarakat umum mungkin mengira ini hanyalah malam bersalju biasa, tapi tidak. Persis seperti garis waktu sebelumnya, itu benar-benar terjadi. Runtuhnya peradaban modern sedang dimulai. Menuju keluar, Han Fu takut suhu akan turun hingga 45 derajat di bawah nol dalam seminggu. Dia butuh senjata dan harus cepat. Tapi membeli senjata di negara ini adalah ilegal dan dia tidak memiliki koneksi ke dunia kriminal. Saat itulah dia tidak sengaja mendengar seorang pria skandal berteriak dan sesumbar bahwa dia adalah orang konstruksi dengan jutaan dolar yang dipertaruhkan di setiap proyek. Pria itu membual kepada orang yang lewat bahwa dia mengenal Lawang yang terkenal dari grup Xiang Lita. Mereka begitu dekat sehingga mereka praktis adalah saudara. Han Fu merasa pernah melihat preman ini sebelumnya. Seorang bodoh dengan gaya, busana yang berlebihan, berhiaskan perhiasan dengan keaslian yang meragukan dan pakaian jalanan yang berlebihan. Seorang pria yang menawarkan rokok kepada semua orang karena alasan tertentu. Di sekitar area ini, orang-orang menyebut preman berambut pirang yang suka merokok ini sebagai Homeless Joe, Joe gelandangan. Nama asli Homeless Joe adalah Lee. Dia suka jika orang memanggilnya kakak Lee dan dia tinggal di lingkungan Han Fu. Dia bereputasi sebagai penanggung jawab proyek kontrak dan tahu segalanya tentang setiap orang di sekitar area tersebut. Jika Anda menawarkannya beberapa batang rokok, dia tidak akan menerima merek lain karena dia hanya merokok Wazi. Merek lain membuatnya batuk. Dia selalu membantu kakak laki-lakinya dengan proyek-proyek dan menantikan untuk pergi ke sauna. Kenyataannya, gelandangan ini tidak punya pekerjaan tetap, tapi dia selalu bertindak sangat sibuk. Anda sering melihatnya berjalan-jalan sambil menelepon, meneriakan kesepakatan senilai 20 juta atau 10 juta seolah-olah dia ingin semua orang mendengar betapa suksesnya dia. Pria itu adalah pengangguran, tetapi Han Fu dapat melihat bahwa mungkin Homeless Joe memiliki koneksi yang diperlukan untuk mendapatkan apa yang sangat dia butuhkan. Jadi dia mendekati preman itu, memanggilnya sebagai kakak Lee dan mengatakan bahwa sudah lama sejak mereka bertemu. Han Fu melambaikan tangan dengan senyum canggung karena dia tidak yakin bagaimana orang ini akan merespons. Kakak Lee dengan kesal bertanya apakah mereka saling kenal saat dia berjalan mendekat. Karena lebih muda dari Lee, dia memperkenalkan dirinya sebagai Xiao Han, semacam panggilan untuk adik laki-laki. Dia bersumpah bahwa mereka pernah bertemu beberapa waktu lalu, jadi dia pasti lupa. Si preman mengeluh bahwa dia sangat sibuk dengan pekerjaan akhir-akhir ini, jadi dia tidak bisa disalahkan atas ingatannya yang buruk, tetapi dia cukup terbuka untuk diajak bicara. Han Fu bersikap sangat berhati-hati karena dia akan meminta sesuatu yang sangat ilegal. Dia mensurvei area tersebut, melihat ke kiri dan ke kanan untuk memastikan tidak ada yang bisa mendengar apa yang akan dia katakan. Kemudian dia mendekati kakak Lee dan langsung menanyakan senjata yang dia butuhkan untuk membela diri di hari-hari mendatang. Lee melonjak ketakutan dan bertanya untuk apa dia butuh senjata. Itu bukan pertanda baik. Merasa seperti penjahat yang bersalah, Han Fu tetap harus memaksakan ini karena dia tidak bisa memikirkan orang lain yang bisa membantunya dengan masalahnya. Lee mulai berbicara dengan serius, ingin memperjelas sesuatu sebelum mereka melangkah lebih jauh. Dia menegaskan bahwa organisasinya tidak terlibat dalam aktivitas ilegal apapun dan bahwa senjata adalah urusan serius. Dia mengisyaratkan bahwa dia punya koneksi untuk itu, tetapi dia bukan orang yang akan mencampur adukan orang biasa dengan sesuatu yang berbahaya. Han Fu mendorong tas Louis Vuitton palsu si preman itu dari wajahnya dan menegaskan bahwa kakak Lee salah paham. Dia hanya menanyakan tentang beberapa senjata api untuk pertahanan diri karena dia terlibat dalam dendam pribadi yang buruk. Dan kemudian Han Fu mulai berbohong habis-habisan dengan cerita yang dia buat saat dia berbicara. Menurutnya, suatu hari saat mengendarai sepedanya ke tempat kerja seperti biasa, dia bertemu dengan seorang pria tua yang meludah sembarangan di jalur sepeda. Itu sangat menjijikan, dan yang lebih parah, angin membawa salah satu gumpalan ludah menjijikan itu tepat ke wajah Han Fu padahal dia hanya sedang mengurusi urusannya sendiri. Marah oleh pria tua yang memuakan itu, Han Fu melemparkan sepedanya ke samping dan menghadapi pria tua itu. Apa yang dilakukan bajingan itu? Tanya Anda. Dia memutuskan untuk meludahinya lagi saat dia
dia sedang meluapkan keluhannya. Han Fung tidak tahan lagi dan memberikan keadilan jalanan pada pria tua yang menjijikan itu. Dia memukuli pria itu di tengah jalan dengan semua orang menonton dari pinggir jalan. Saat pria tua itu pergi dengan pakaian compang-camping dan wajah hancur, bajingan itu bersumpah bahwa dia akan membalas dendam pada Han Fung atas penghinaan ini. Keesokan harinya, pria tua itu sudah diobati dan menunggu Han Fung di rute sepeda yang biasa. Kali ini dia membawa beberapa anak buah. Mereka memukuli Han Fung dengan cukup parah dan mengancam akan melakukannya lagi jika mereka melihatnya dimanapun. Pakaiannya berantakan, wajahnya memar, dan tubuhnya terluka. Dia tidak pernah merasa sehinanya dalam hidupnya. Itulah sebabnya dia menginginkan senjata untuk pertahanan diri. Itulah versi singkat dan panjangnya. Itulah cerita yang bisa dia buat di tempat dan sepertinya itu adalah cerita yang sangat efektif. Kakali geram karena marah saat dia membayangkan pria tua brengsek yang meludah di jalan dan memukul Han Fung. Perilaku tidak beradab seperti itu tidak boleh ditoleransi. Bukan itu sebenarnya poin dari cerita Han Fung, tapi setidaknya dia membuahkan hasil. Kakali menepuk bahunya dan meyakinkannya bahwa dendam ini akan diurus. Dia meyakinkan Han Fung bahwa dia akan membantu anak kita. Dia akan menelepon kakak laki-lakinya sekarang juga dan mereka akan mengambil senjata itu. Han Fung mulai ragu apakah dia membuat keputusan yang tepat dalam mendekati orang ini. Dengan semua omong kosong itu, Kakali mengundangnya untuk pergi ke stasiun dan naik bus bersamanya. Alasannya adalah Panamera miliknya sedang diservis di bengkel sehingga dia tidak bisa menyetir ke markas. Han Fung meyakinkannya bahwa transportasi tidak akan menjadi masalah. Lagi pula dia memarkir mobilnya tepat di samping. Kendaraan baru itu segera menarik perhatian gelandangan yang gila merek ini. Dalam perjalanan ke tempat kakak laki-lakinya, Li tidak bisa berhenti bicara tentang betapa Han Fung menjalani kehidupan yang baik dan bertanya berapa harga mobil baru ini. Itu sekitar 700.000 dari uang pinjaman. Sambil santai memberi arahan untuk belok kiri di persimpangan berikutnya untuk mencapai kantor yang dimaksud kakak Li. Terus mengambil foto dirinya yang duduk di kursi kulit baru. Nama media sosialnya adalah Pria Pedas Tampan, dan postingan malam ini adalah foto wajah bodohnya dengan keterangan yang mengeluh tentang betapa kursi SUV-nya masih terlalu keras untuk diduduki karena masih baru. Mereka menepi ke salah satu bagian kota yang kumuh. Beberapa pria tampak tangguh berkemah di luar, mengeluh tentang cuaca yang kacau. Anda tidak bisa menyalahkan mereka. Cuaca langsung berubah dari musim panas ke musim dingin yang ekstrim dalam semalam. Melihat roda yang tampak mewah menepi, semua orang menoleh ke siapapun yang akan keluar dari mobil itu. Melihat bahwa itu adalah Lizette, mereka mengerumuninya untuk bertanya ada apa. Kakak Li hanya memberitahu mereka bahwa dia punya beberapa urusan yang harus diselesaikan dengan bos Low. Preman lainnya berasumsi bahwa SUV Tiger baru itu milik Li dan mulai menanyakannya tentang harganya. Li tidak membantahnya sama sekali. Dia bahkan dengan bangga sesumbar bahwa dia telah menghabiskan 700.000 untuk mobil itu. Han Fung tidak marah, namun sesumbar bahwa Anda memiliki mobil itu dengan begitu percaya diri sementara pemilik aslinya berdiri di dekatnya adalah langkah tidak tahu malu yang luar biasa. Begitu mereka memasuki tempat itu, seseorang yang dikenal sebagai bos Low, seorang pria yang tampak seperti gangster kelas berat, keluar dengan kesal karena si mulut besar Li mengganggunya larut malam. Kakak Li tampak berubah menjadi jauh lebih pendiam di depan bos, bahkan menawarkan rokoknya dengan sopan. Namun, pria besar itu tidak punya waktu untuk basa-basi tidak penting itu. Dia adalah orang yang sibuk. Kakak Li memperkenalkan adik kecil mereka, Han Fung, sebagai pembeli sesuatu yang istimewa, sebuah senjata. Bos Low ingin memastikan apakah dia mendengar hal itu dengan benar. Begitu bos besar itu menatapnya, Han Fung membeku ketakutan. Dia tidak yakin apa yang akan terjadi jika dia salah langkah atau salah bicara. Bos Low hanya menatapnya dalam diam, rokok di mulut, seolah-olah mengamati dia dari kepala hingga ujung kaki. Kemudian pria besar itu tersenyum. Dia merasa cukup kecewa karena Han Fung hanya butuh senjata api murahan padahal dia mengharapkan sesuatu yang lebih menarik. Dia memberi isyarat ke salah satu anak buahnya, Chang 11. Anak buah itu sudah tahu apa yang harus dilakukan dan merogoh saku jaketnya. Dia melemparkan sebuah pistol ke atas meja dan bos Low menyebutkan harganya. 6.000 untuk pistol itu, mudah disembunyikan dan dapat diandalkan. Han Fung dengan rendah hati menolaknya karena dia berpikir lebih ke arah sesuatu yang sedikit lebih panjang dan lebih besar. Dia tidak mencari penembak kacang berkaliber rendah. Dia menginginkan sesuatu yang membutuhkan teropong untuk menembak. Ekspresi bos Low berubah serius saat dia menatap Han Fung dengan tajam. Anak kita mungkin baru saja melewati batas secara sadar. Dia segera bungkam seolah-olah dia baru saja menelan lidahnya sendiri. Pria besar itu mulai berteriak tentang betapa tidak realistisnya untuk output ENDS. Meminta senapan runduk seolah-olah itu hal sepele. Padahal bos Low menjalankan bisnis rahasia di sini. Ini bukan pusat perbelanjaan di mana kau bisa memilih produk ilegal sesukamu. Penawaran terakhir bos Low hanyalah pistol di atas meja. Ambil atau tinggalkan. Kakak Li harus turun tangan untuk mencoba menenangkan sang bos. Idenya untuk meyakinkan si bos agar mau mendengarkan adalah dengan mengarang cerita latar belakang Han Fung sendiri, sebuah kisah bohong yang katanya terjadi 5 tahun lalu melibatkan istri Han Fung yang sebenarnya tidak ada. Li memang bermulut besar tapi dia pencerita yang berbakat. Di bawah hujan salju yang tak henti, si bos mendengarkan kebohongannya sampai akhir. Ceritanya pasti luar biasa karena bos Low sampai sangat marah hingga hampir mematahkan meja menjadi dua. Dia terus mengulang betapa menjijikannya orang-orang yang telah menzalimi Han Fung. Rupanya, dikisahkan Han Fung memiliki 3 anak dengan istri fiktifnya, tapi ternyata tidak ada satupun yang merupakan darah dagingnya. Han Fung hanya berdiri di sana dan mengikuti semua kebohongan itu.
itu. Bahkan bagi seseorang berjuluk Joe si gelandangan, cerita konyol ini terlalu berlebihan, tapi berhasil. Bos Lau memberi jaminan pribadi bahwa Han Fung akan mendapatkan senapan runduknya sesegera mungkin. Dia berjanji akan mewujudkannya sendiri, meski mungkin memakan waktu beberapa hari. Sekali lagi, si anak buah Xianzi yang akan mengatur semuanya. Bos Lau menginginkan sesuatu yang semi-otomatis dengan banyak amunisi juga agar Han Fung mendapatkan apa yang dia butuhkan. Tak disangka, Kakak Li benar-benar sangat membantu. Si orang besar itu juga menyerahkan pistol yang diinginkan Han Fung untuk diberikan secara gratis, sebuah hadiah dari pria untuk pria lainnya. Han Fung sampai terdiam. Cerita karangan itu begitu bagus sehingga si bos merasa memiliki ikatan sepihak dengannya sekarang. Setelah urusan itu selesai, si bos kembali ke ponselnya untuk mengurus bisnis mendesak lainnya. Sebelum pergi, Han Fung ingin membalas budi sedikit. Dia menyatakan bahwa seorang temannya yang bekerja untuk pemerintah memberitahunya bahwa karena cuaca abnormal, batas pembelian persediaan akan segera diterapkan, jadi sebaiknya stok barang sebelum itu terjadi. Melihat tatapan serius di mata pemuda itu, seolah dia benar-benar tahu apa yang dia bicarakan. Bos Lau pun menanggapi tip itu dengan serius. Dia mengangguk paham dan berkomentar bahwa dia mengerti. Lalu Kakak Li dan Han Fung keluar dari pusat dunia bawah kota itu dengan satu senjata api yang sudah diamankan. Dalam perjalanan pulang, Li tidak bisa berhenti menyombongkan diri tentang bagaimana dia menangani bisnis seperti bos dan semuanya berjalan indah. Sekarang karena kakak tertuanya, si bos besar sedang dalam suasana hati yang baik, mereka bahkan bisa meminta meriam dan dia akan mengiyakannya. Han Fung ingin berterima kasih kepada preman itu dengan membelikannya rokok. Kakak Li mencoba untuk rendah hati dan bersikeras bahwa dia melakukan itu hanya untuk membantunya, tapi dia dengan senang hati akan menerima sekitar 7-8 karton rokok Quasi kesayangannya. Dia bahkan berjanji akan membawa Han Fung ke sauna setelah dia dibayar untuk proyeknya tersebut. Jagoan, kita sudah memikirkan langkah logis berikutnya. Persediaan aman dan senjata sudah didapat. Setidaknya dia sudah siap untuk hari-hari awal apokalips. Minimal dia bisa fokus mempelajari kemampuannya sepenuhnya. Menyelesaikan masalah makanan akan membuat peluang bertahan hidup jangka panjangnya meroket. Dia begitu asyik dengan dunianya sendiri sambil berjalan sehingga tidak menyadari ada bagian es di tanah dan terpeleset. Han Fung begitu sibuk memikirkan kelangsungan hidup sehingga gagal mengikuti salah satu aturan baku di zaman es yang akan datang. Jangan sampai cedera. Dia jatuh cukup parah. Kakinya pasti menahan benturan dari terpeleset itu dan mengalami kerusakan parah. Kakak Li tidak tahu harus berbuat apa saat dia berlari ke sisi sobat barunya itu. Ini buruk, dari rasa sakit yang tajam yang dia rasakan dan pendaratan yang aneh, ada kemungkinan besar kakinya patah. Dengan gemetar dia mengeluarkan kunci mobilnya, menyerahkannya kepada Kakak Li dan meminta untuk dibawa ke rumah sakit terdekat sesegera mungkin. Li hanya menggaruk bagian belakang kepalanya dan mengaku bahwa dia sebenarnya tidak punya SIM, bersikeras bahwa dia tidak bisa mengemudi tanpanya, tapi bisa dibilang gelandangan ini memang tidak bisa menyetir sama sekali. Setidaknya dia tidak meninggalkan Han Fung di lantai merintih kesakitan karena kaki yang patah. Dia menawarkan bahunya untuk mengangkat Han Fung, tetapi dia kesulitan melakukannya. Mereka berdua tidak akan sampai di rumah sakit dalam keadaan hidup jika terus begini. Jadi Han Fung memanggil taksi yang harus dia bayar sendiri karena Li adalah bajingan bokek. Bahkan rumah sakit, sebuah bangunan esensial, mulai membeku di bawah badai salju yang semakin hebat. Di ruang perawat, seseorang bernama Gian ditugaskan untuk menjaga shift malam di malam yang memutih ini. Salju semakin lebat dan jalanan mulai terkubur dalam. Kepala perawat Gian baru saja memulai shift malamnya, tetapi panggilan dari aula sudah membanjir karena bagian darurat kekurangan staf yang parah. Perawat cantik itu tidak punya pilihan lain selain turun tangan. Setelah mendapatkan röntgen di rumah sakit, dipastikan bahwa kakinya benar-benar patah. Dokter menjelaskan bahwa ada patah tulang yang stabil pada tibia kanannya. Itu akan mudah diperbaiki, tetapi dia harus tinggal selama 1 jam untuk observasi sebelum pulang membawa obat-obatannya. Kecelakaan ini tidak mungkin terjadi di waktu yang lebih buruk lagi. Ini harus terjadi tepat sebelum kiamat dimulai sepenuhnya. Sambil melihat hasil röntgennya, Han Fung menyesal karena begitu ceroboh. Kakak Li menemaninya selama sebagian besar proses. Tetapi pria itu harus pergi karena rupanya dia punya beberapa kesepakatan yang harus ditangani. Dia teman yang setia, dia bahkan meninggalkan nomornya jika Han Fung membutuhkan hal lain. Sekarang setelah dia sendirian di lobi rumah sakit, Han Fung menghela nafas berat. Dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa membuat kesalahan bodoh di saat yang krusial seperti ini. Melihat kekacauan di sekitarnya terasa sangat stres. Rumah sakit dengan cepat dipenuhi pasien, korban kecelakaan yang disebabkan oleh badai salju mendadak dan suhu yang merosot tajam. Tempat tidur darurat berjejer di lorong sebagai kesaksian suram atas kondisi yang memburuk di luar. Sedangkan untuknya secara pribadi, dia hanya ingin mendapatkan obatnya dan pergi dari tempat ini secepat mungkin sebelum jalanan ditutup selamanya. Untungnya, waktu tunggunya tidak akan membosankan karena seorang Dewi baru saja berjalan tepat di depannya. Kepala perawat Gian datang untuk membantu ruang gawat darurat yang kekurangan staf. Ranjang pertama yang dia periksa memiliki pasien dengan luka berat. Berikutnya dalam rotasinya adalah ranjang nomor 5, di mana luka pasien baru saja dibersihkan. Untungnya tanda-tanda vitalnya stabil. Ranjang 5 hanya butuh dosis glukosa lagi dalam 10 menit. Dia menasihati perawat yang berjaga bahwa jika detak jantung pasien turun di bawah 80, epinefrin harus segera diberikan. Selama putaran kepala perawat tersebut, Han Fung tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Dia sungguh luar biasa. Menjadi kepala perawat di usia semuda itu, dia pasti bakat yang langka. Selain itu, dia melihat bagaimana perawat itu menangani semua jenis pasien. Dia baik dan sangat terampil. Dia
tampak seperti makhluk yang bercahaya di tengah tempat yang tanpa harapan. Terlebih lagi, dia sangat cantik. Dia sedang menjalani shift malam yang sibuk, tapi senyumnya tidak pernah pudar. Dia pada dasarnya adalah seorang malaikat. Han Fung begitu terpikat sehingga matanya tanpa sengaja melirik ke area yang tidak sopan. Han Fung segera memalingkan pandangannya karena rasa hormat, tapi kepala perawat Gian terlalu tidak peka dengan sekelilingnya. Benar-benar orang yang ceroboh. Tiba-tiba, lelaki tua yang duduk di sampingnya mulai memanggil perhatian perawat cantik itu. Gian sebenarnya tidak diwajibkan untuk merawat pasien di luar jadwal kunjungannya, tapi dia tetap menerima panggilan itu dengan senyuman. Kepala perawat Gian dengan sopan meminta maaf kepada lelaki tua itu dan bertanya apakah dia bisa kembali nanti untuk membantu karena dia masih perlu memberikan perawatan mendesak kepada beberapa pasien untuk menutupi kekurangan staf. Lelaki tua itu mengeluh punggungnya terlalu sakit. Dia menjelaskan bahwa sakit punggungnya memburuk akhir-akhir ini dan ingin kepala perawat memeriksanya untuk melihat apa penyebabnya. Padahal kenyataannya, bajingan ini hanyalah seorang cabul kotor yang mencoba merekam di bawah roknya. Tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi, Gian hanya tersenyum dan meminta maaf sekali lagi, mengatakan bahwa untuk masalah punggung seperti itu, mereka mungkin perlu menjadwalkan röntgen untuk memastikannya. Si cabul tua itu mulai memaksa, mendesaknya untuk sekadar melihat sebentar sambil menunjuk ke bagian yang sakit. Bajingan itu bahkan berdiri dari tempat duduknya untuk menyentuh perawat malaikat itu dengan tidak pantas. Karena sifatnya yang linglung, Dian hanya tertawa karena dia memang mudah merasa geli. Untuk masalah punggung, sangat disarankan menunggu pemeriksaan dokter residen. Si cabul mulai bertindak jauh, tangannya merangkak semakin rendah dari pinggangnya. Tindakan menjijikan ini akan berlanjut lebih lama jika sesuatu atau seseorang tidak menghentikannya. Sebuah kerup terbang dengan kuat menghantam si cabul tua, memberinya sakit punggung sungguhan dan menjatuhkan ponsel dari tangannya. Sebagai petugas kesehatan yang baik hati, Dian ingin memeriksa apakah lelaki tua itu baik-baik saja. Untungnya Han Fung datang menyelamatkannya, dengan rendah hati meminta maaf karena kerupnya terbang ke samping karena ini pertama kalinya dia menggunakannya. Dia membungkuk dan langsung mengambil ponsel si cabul tua itu sambil bertanya secara terang-terangan apakah ponselnya rusak atau tidak. Tepat saat dia akan menyentuhnya, si cabul mulai berkeringat guguk dan berteriak padanya untuk tetap menjauh dari ponsel itu. Han Fung tidak mendengarkan. Dia berjalan sampai ke sisi ruangan, membuat perbannya berantakan, dan tidak akan membiarkan orang mesum ini lolos begitu saja setelah melakukan sesuatu yang menjijikan. Begitu dia membuka ponselnya, kecurigaannya terbukti benar. Dia menatap si bajingan itu tepat di matanya. Jika tatapan bisa membunuh, si kakek itu pasti sudah mati sekarang. Buktinya sudah ada di layar beranda. Orang mesum ini punya nyali merekam roh perawat yang sedang bekerja keras dan bahkan melecehkannya. Tidak ada alasan bagus bagi Han Fung untuk tidak memanggil keamanan dan menyuruh mereka mengawal bajingan itu ke sel penjara di mana para kriminal sangat suka menyiksa orang mesum. Han Fung akan menyimpan ponsel itu dan lain kali dia melihat si cabul tua ini lagi, dia mengancam akan menghancurkan hidupnya yang malang dan memuakkan. Bajingan tua itu tahu dia tidak punya pilihan lain selain melarikan diri dan tidak pernah menunjukkan dirinya lagi di dekat tempat ini, dan itu membuatnya geram. Kesempatan pertama yang dia dapat, dia bangun dari lantai rumah sakit itu dan melesat keluar pintu seolah nyawanya bergantung pada hal itu. Sementara itu, kepala perawat Gian hanya bingung bagaimana seseorang yang mengeluh sakit punggung parah bisa lari begitu cepat. Han Fung terkejut melihat tampilan langsung dari orang paling naif secara komikal yang pernah dia temui. Dia memutuskan untuk menunjukkan padanya apa yang dilakukan kakek tua itu dengan ponselnya, merekam isi ropnya. Berdasarkan reaksinya, dia benar-benar tidak menyadari ada yang salah. Han Fung menyerahkan ponsel berisi rekaman video itu padanya agar dia bisa memutuskan apakah akan menghapusnya atau memanggil polisi. Dia juga mengingatkannya untuk lebih berhati-hati agar orang-orang seperti si mesum itu tidak memanfaatkan kebaikannya. Dia tersenyum dengan kecerahan 1000 bintang dan kemudian bertanya apakah kaki Han Fung seharusnya cedera. Adrenalin dari menangkap si cabul tua itu pasti mematikan rasa sakit dari kakinya yang patah. Tapi sekarang setelah urusan selesai, rasa sakit itu datang menyerang kembali dan dia berteriak kesakitan. Untungnya kepala perawat Gian adalah seorang ahli dalam hal memperbaiki jenis cedera ini dan dengan cepat memasang kembali gipsnya ke tempat semula. Dia menatapnya dan bertanya apakah itu masih sakit. Han Fung berterima kasih padanya karena telah menangani kakinya yang patah dan sekarang rasa sakitnya hilang sama sekali. Pada saat itu, seolah-olah hanya mereka berdua yang ada di ruangan yang ramai itu. Dian membalas rasa terima kasih itu saat dia berjanji tidak akan pernah membiarkan orang jahat seperti itu lolos karena mengganggunya lagi. Dia akan meninju mereka dengan keras mulai sekarang. Han Fung hanya ingin dia lebih sadar akan sekelilingnya, mengingat perawat itu membiarkan kaki dan pergelangan kakinya yang patah menyentuh bantal depan miliknya. Sepertinya dia tidak belajar apa-apa sama sekali. Dia masih tetap tidak tahu apa-apa seperti sebelumnya sementara kepala Han Fung melayang di awan. Perawat lain memanggil Gian karena bantuannya dibutuhkan di tempat tidur darurat. Sebelum kembali ke rotasinya, kepala perawat malaikat itu mengingatkannya untuk tidak lupa datang lagi minggu depan untuk memeriksakan kakinya. Han Fung berjanji bahwa dia akan datang, tetapi membuat rencana seminggu dari sekarang sangat tidak realistis. Dia hanya tersenyum tak berdaya karena hanya dia yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada dunia. Dia mengambil kruk yang dia hantamkan ke si cabul tua dan tertatih keluar dari rumah sakit. Han Fung menerima kenyataan bahwa dia mungkin tidak akan pernah bisa melihatnya lagi. Hari berikutnya tiba dan badai salju belum berhenti, malah semakin kuat. Hal itu pada dasarnya telah membekukan semua infrastruktur dan layanan, membuat keluar rumah menjadi tantangan yang berbahaya. Di berita pagi, laporan cuaca darurat terus masuk tentang bagaimana dalam 24 jam ke depan seluruh wilayah negara akan mengalami hujan salju lebat dan penurunan suhu yang tajam. Laporan aneh dari koresponden luar negeri menunjukkan bahwa suhu merosot di setiap sudut dunia. Dubai, Mesir, Lembah Amazon,
dan tempat-tempat yang seharusnya tidak mengalami fenomena jenis ini, melihat daratan mereka terkubur dalam selimut salju yang tebal. Para ahli nasional bersama dengan spesialis dari 46 negara lainnya bergegas ke PBB untuk mendiskusikan penyebab cuaca aneh tersebut. Setiap saluran berita terus menggemakan bahwa para ahli mengatakan gelombang dingin yang parah ini tidak akan bertahan lama. Mereka selalu mengakhiri laporan berita mereka dengan pengumuman layanan masyarakat untuk memperhatikan peringatan bencana dan mengikuti pengaturan yang dibuat oleh pemerintah setempat. Mereka terus mengingatkan warga untuk tetap tenang, menghindari menyebarkan atau mempercayai rumor yang tidak berdasar, serta menahan diri dari menimbun persediaan dan belanja panik karena bencana akan segera berlalu. Dengan hangat, nyaman, dan menyesap anggur di dalam rumah mewahnya, Han Fung mendecakkan lidahnya. Pemerintah dan media hanya terus berbohong, menyuapi publik dengan omong kosong demi menjaga ketertiban. Jika dia belum pernah mati dan hidup kembali, dia mungkin akan mempercayai mereka, tapi kali ini berbeda. Dia sangat siap untuk semua yang akan datang. Persediaan terisi penuh, rumah diperkuat, dan sistem pemanas bekerja dengan sempurna. Dia sudah sangat siap sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam waktu dekat. Ponselnya mulai bergetar terus-menerus dengan pesan dari grup chat penghuni kompleks perumahan Happy, mendiskusikan cuaca aneh dan bagaimana salju sudah membuat jalan tidak bisa digunakan. Semua orang jelas tidak tahu apa yang sedang terjadi, kecuali anggota berjuluk orang misterius. Siapapun ini, dia menuntut perhatian semua orang untuk memberitahu mereka bahwa badai salju itu tidak disebabkan oleh pola cuaca normal, melainkan oleh sesuatu dari dalam bumi itu sendiri. Orang misterius menyatakan bahwa semua orang harus mengindahkan kata-katanya karena kiamat zaman es akan segera dimulai. Tidak ada yang lebih terkejut setelah membaca pesan itu selain Han Fung. Siapa sebenarnya orang misterius ini dan bagaimana mereka tahu apapun tentang kiamat? Kurasa kita hanya akan mengetahuinya jika kalian memberi like dan subscribe. Setelah melihat pesan penuh teka-teki dari orang misterius di grup chat komplek perumahan, Han Fung mencatat dalam hati untuk mewaspadai orang ini. Sementara itu, penghuni lainnya mengeluh dan menuntut tim manajemen properti untuk melakukan sesuatu terhadap tumpukan salju. Sebagian besar dari mereka mulai kehabisan persediaan dan khawatir supermarket akan kosong pada saat ini. Grup chat penghuni kompleks perumahan Happy seperti taman hiburan yang bertumpu pada keseimbangan yang sangat rapuh. Sebagian besar penyewa menekan agen properti untuk keluar dan memberi mereka penjelasan mengapa mereka tidak bisa menyetok ulang kebutuhan pokok karena akses jalan yang tertutup. Tim manajemen properti bahkan tidak bersalah di sini, tapi mereka tetap meminta maaf karena tidak dapat mengambil langkah apapun karena bencana yang mengamuk. Pengakuan ketidakmampuan itu membuat para penyewa semakin agresif, menganggap manajemen tidak berguna. Mereka menuntut tim mengembalikan biaya iuran mereka. Han Fung berada di tengah diskusi panas ini, dia tahu bahwa ini adalah pertengkaran yang sama sekali tidak berarti karena badai salju bukanlah sesuatu yang bisa ditangani manusia. Untungnya, orang lain muncul dari kerumunan, suaranya untuk menghentikan pertengkaran menembus kekacauan yang bising. Itu adalah pemilik unit 61124 yang memakai kacamata. Dia menjelaskan bahwa dengan badai salju yang begitu lebat, membersihkannya akan sia-sia karena akan menumpuk lagi setelah beberapa jam. Jadi daripada bertengkar, mungkin semua orang bisa membantu membersihkannya. Jika mereka melakukan itu alih-alih bertengkar, mereka pasti sudah bisa keluar sejak lama. Dia menambahkan bahwa tim manajemen properti hanyalah manusia biasa. Mereka juga tidak berdaya di depan bencana alam yang tidak normal. Dia bertanya kepada para penyewa apakah mereka hanya mencari seseorang untuk melampiaskan kekesalan pada mereka. Masa yang marah segera berbalik menyerangnya karena menceramahi mereka tentang kesopanan. Mereka bahkan menuduh si pria berkacamata itu sebagai salah satu anggota manajemen properti yang tidak berguna. Si kacamata mengklarifikasi bahwa dia tidak berbicara atas nama tim manajemen properti, dia hanya berbicara secara objektif dan realistis. Menyudutkan manajemen tidak akan ada gunanya dan hanya akan memperpanjang masalah, itu tidak akan memberikan hasil yang diinginkan semua orang. Setelah dia mengatakannya seperti itu, orang-orang berpaling kepada si kacamata untuk langkah selanjutnya. Dia menegaskan bahwa dengan kondisi saat ini, mengendarai mobil ke supermarket tidak mungkin terjadi. Bahkan jika mereka membersihkan salju di lingkungan sekitar, jalan utama di luar mungkin tidak bisa digunakan. Dia menyarankan membersihkan jalan setapak dan berjalan kaki untuk mengambil persediaan. Han Fung tidak bisa mengingatnya dengan jelas, tapi dia sepertinya punya ingatan tentang pria berkacamata ini, pemilik Jong. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah orang yang sangat bersemangat. Kau bisa melihat karismanya bekerja di grup chat. Beberapa penyewa setuju dengan saran Jong, berpikir bahwa mereka tidak seharusnya memperumit masalah. Mereka yang ingin keluar harus membersihkan jalan, mereka yang tidak seharusnya diam saja. Bertengkar dan bertindak kekanak-kanakan di chat selama setengah hari hanya untuk membersihkan salju sangatlah menyebalkan. Begitu semua orang menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu memalukan, grup chat akhirnya tenang. Orang lain melangkah maju untuk menjadi sukarelawan dalam operasi pembersihan. Dia bilang dia harus turun ke jalan untuk pergi ke saudaranya mendiskusikan bisnis senilai beberapa juta. Han Fung mungkin tidak melihat foto profil atau pesan suara, tapi gaya bicara orang itu terasa sangat mirip dengan preman yang dia kenal. Begitu sukarelawan pertama melangkah maju, semakin banyak orang mengangkat tangan untuk bergabung dalam operasi karena sebagian besar dari mereka kehabisan makanan. Bahkan ada seorang wanita muda yang mempesona yang akan menantang badai salju meskipun dia sedikit lebih lemah daripada orang rata-rata. Adapun penyihir itu,
Lee Hyuna mengklaim bahwa dia sedang flu selama 2 hari terakhir tapi dia masih ingin turun dan membantu lingkungan sekitar. Han Fung tidak terkesan, sedikit pun tidak. Dia mungkin satu-satunya yang bisa melihat menembus akting gadis baik-baik itu. Sebagian besar pria di lingkungan ini mengenalnya dan akan memujanya. Beberapa, Satria Putih, segera menyela dan bersikeras untuk menjadi sukarelawan demi dirinya. Ketika sejumlah besar penggemarnya melangkah maju, dia berterima kasih kepada mereka karena telah bersusah payah membersihkan jalan setapak. Bosan dengan omong kosong ini, Han Fung keluar dari grup chat dengan kesal, tapi dia harus mengakui bahwa dalam hal berakting, Hyuna benar-benar ahlinya. Hanya dengan beberapa ketukan tombol, dia bisa memanipulasi banyak pria untuk melakukan perintahnya. Sedangkan untuk Han Fung, Lee Hyuna menggunakan sentuhan yang sedikit lebih pribadi. Dia telah mengganggunya untuk mengobrol, pada akhirnya dia hanya ingin Han Fung membawakannya makanan dari supermarket jika dia pergi. Dia benar-benar penguasa di bidangnya. Permintaan polosnya disertai dengan foto lucu di tempat tidurnya. Dia bahkan memperlihatkan kakinya dalam bingkai untuk para pemuja kaki di luar sana. Han Fung sebenarnya sangat terkesan dengan komitmennya dalam kondisi cuaca bencana ini. Si penyihir masih mengenakan pakaian yang sangat minim untuk mencoba merayunya. Dia benar-benar bisa mengubah banyak pria menjadi pesuruh dengan itu. Sekarang bagian yang menyenangkan. Han Fung bisa membalas rayuannya sesuka hati. Ya, apapun yang dia kirim balik pasti sesuatu yang mengerikan karena Lee Hyuna melemparkan ponselnya dan menginjaknya keras-keras karena marah dan kesal segera setelah dia melihatnya. Hari ini menjadi hari ketiga resmi sejak hujan salju dimulai. Suhu telah mencapai 20 derajat. Ini bisa dianggap sebagai tahap awal apokalips saat sebagian besar gedung dengan kualitas layak masih memiliki sistem pemanas sentral yang berjalan. Mereka masih memiliki internet dan semua orang masih menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasa. Mereka hanya perlu tetap di dalam rumah seperti masa COVID. Han Fung juga telah menggulir video dan TikTok untuk menghabiskan waktunya. Berdasarkan halamannya, sepertinya kita punya pria berbudaya yang tersertifikasi di sini. Baru beberapa hari dan dia sudah mulai bosan dengan aktivitas dalam ruangan yang tak masuk akal. Sepertinya masalah terbesarnya dalam kiamat ini adalah belajar bagaimana menahan kesepian. Juga tidak membantu bahwa kakinya hancur berantakan. Tulang yang patah membutuhkan setidaknya beberapa bulan untuk pulih sepenuhnya. Sama seperti kita, kebosanan Han Fung selalu berujung pada menonton video di internet. Dia menemukan siaran mengerikan di kolom ilmiah tentang seorang pria yang mengalami kecelakaan brutal. Setelah dokter menjahit pria yang melompat dari lantai 15 tersebut, mereka menemukan bahwa organ internal dan tulangnya yang rusak mulai beregenerasi. Berita umpan klik ini memberi Han Fung sebuah ide. Ini adalah ide yang seharusnya dia pikirkan jauh lebih awal. Mengapa dia tidak terpikir untuk menggunakan kekuatan barunya pada dirinya sendiri? Dia mengaktifkan cahaya hijau di tangan kanannya dan dengan hati-hati menyentuh kakinya yang patah dengan itu. Setelah beberapa detik, tidak terjadi apa-apa, cahaya hijau mulai memudar. Han Fung menolak untuk percaya bahwa itu gagal, jadi dia mencoba lagi. Dia mengaktifkan cahaya hijau lebih keras daripada sebelumnya, tapi sama seperti sebelumnya, cahaya itu akhirnya padam tanpa ada perubahan pada kakinya. Sepertinya dia hanya terlalu banyak berpikir. Dia benar-benar mengira cahaya hijau itu akan mampu membantu cederanya pulih lebih cepat, tapi sepertinya satu-satunya hal yang dibawanya adalah rasa kantuk yang tak tertahankan. Han Fung akhirnya menyerah pada beratnya matanya dan tidur siang di sofa. Dia terbangun dalam semacam upacara aneh yang melibatkan kambing dan hiasan kepala penduduk asli Amerika. Di bawah cahaya langit malam yang transenden, Han Fung menunggangi punggung kambing raksasa dengan cambuk berdarah di tangannya. Kepala-kepala, kambing terbang di sampingnya dalam upacara aneh ini. Han Fung berkendara di garis depan kawanan kambing di atas padang rumput merah darah. Ada tiang-tiang totem yang tersebar di sepanjang tanah dan dia bersenang-senang mencambukkan cambuknya kemana-mana. Ya, kesenangan itu hanya bertahan sebentar sebelum dia terlempar dari punggung kambing dan masuk ke dalam kawanan. Dia akhirnya mendarat di tanah merah darah itu, padang rumput, dan dia mendarat dengan posisi yang salah. Kakinya menekuk di sudut yang aneh hingga terdengar bunyi retakan. Rasa sakit itu membuatnya menggigil. Perubahan dari kebebasan mutlak menunggangi kambing di padang rumput menjadi tak berdaya di tanah sungguh mengejutkan. Yang lebih parah lagi, salah satu kambing mulai menjilati kakinya yang patah. Dengan rasa jijik, Han Fung berusaha sekuat tenaga mengusir kambing itu menjauh dari dirinya dan cederanya yang malang. Dia mendorong kambing itu berulang kali sampai hewan itu akhirnya meledak marah. Ia menjulurkan lidahnya seperti katak, melilitkan organ berlendir itu di sekitar kakinya yang terluka. Kemudian kambing itu mengangkat kepalanya, dan seluruh tubuh Han Fung ikut terangkat tanpa daya. Sambil merasakan air liur berlendir mengalir di kakinya, dia juga mulai merasakan kehangatan cahaya hijau yang menyelimuti lukanya. Han Fung akhirnya terbangun dari mimpi buruk aneh yang melibatkan banyak kambing. Dia berkeringat dan berteriak, mimpi itu terasa terlalu nyata. Sambil terengah-engah berusaha mengatur napas, dia bertanya-tanya apa yang menyebabkan mimpi yang sangat kacau itu. Jawabannya muncul dengan sangat jelas, kaki kanan yang patah masih dikelilingi sisa-sisa aura cahaya hijau. Terlebih lagi, Han Fung merasakan semacam keringanan pada anggota tubuhnya. Dia segera melepas perban yang melilit lukanya dan mencampakkannya ke samping. Dengan bersemangat, Han Fung menginjakkan kaki di lantai dan berhati-hati memberikan beban lebih pada kaki kanannya. Dia merasa senang sekaligus terkejut saat memastikan bahwa cederanya tidak lagi sakit. Entah bagaimana, dia telah sembuh total. Ini berarti cahaya hijau itu juga bisa membantu pemulihan diri. Benar, tapi mungkinkah proses penyembuhan hanya terjadi saat dia tidur? Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya, yaitu dengan mencobanya lagi pada bagian tubuh tertentu. Dengan gemetar, dia mengambil pisau dapur tertajam yang dimilikinya dan perlahan menempelkannya ke tangan satunya. Membulatkan tekad, Han Fung bahkan tidak sanggup melihat saat mata pisau menyentuh dagingnya. Dia hanya butuh sedikit tusukan, tapi luka yang dia buat di ujung jarinya mengucurkan darah
memanah dengan cukup deras. Tanpa membuang waktu sedetik pun dengan luka yang berdarah itu, Han Feng memanggil cahaya hijau untuk beraksi. Setelah melihat proses penyembuhan secara langsung dari dekat, Han Feng tersenyum sendiri. Dia mengerti sekarang, dia memiliki penentu kemenangan sejati untuk bertahan hidup di tangannya. Di luar gedung, mereka yang sukarela membersihkan jalan setapak, bekerja sama dengan rajin demi kebaikan komunitas. Si pria berkacamata berterima kasih kepada semua orang yang telah berpartisipasi dalam kerja fisik yang berat ini. Si Tuan Sempurna ini bahkan menghampiri yang tertua di sana, Paman Lou, dan meminta maaf dengan sopan atas segala kesulitannya. Jiang Yu benar-benar tahu apa yang harus dikatakan dalam situasi apapun. Paman Li Guangyao hanya tertawa dan menegaskan bahwa dia tidak berbuat banyak karena sebagian besar pekerjaan sebenarnya diselesaikan berkat Jin bersaudara. Mereka berdua, Jin Qinwen dan Jin Qinwu, benar-benar bekerja keras dalam operasi pembersihan itu. Pekerja keras sejati. Saat mereka sibuk menyelesaikan sentuhan akhir, seorang wanita muda yang mengenakan mantel merah muda tebal terpeleset di atas es. Jin bersaudara segera bergegas menuju wanita itu untuk memeriksa keadaannya dan mengingatkannya agar lebih berhati-hati. Gadis berbaju pink ini dikenal sebagai Qin Gan. Dia adalah orang yang rajin, tidak seperti si penyihir Li Huna yang bahkan tidak keluar dari kamarnya setelah berpura-pura sakit. Jin bersaudara masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, jadi mereka hanya mengingatkan Qin Gan untuk memanggil mereka jika butuh bantuan. Dia meyakinkan mereka bahwa dia akan baik-baik saja. Salju semakin lebat, mereka yang berencana membeli persediaan nanti harus bergerak cepat. Berbicara tentang persediaan, Paman Lou teringat sesuatu yang dia perhatikan beberapa minggu lalu. Paman Lou menahan diri untuk tidak mengoceh, mengira apa yang akan dikatakannya tidaklah signifikan, tapi Jian Yu dengan penasaran mendesaknya. Pria tua itu telah mendengar bahwa selama beberapa hari atau minggu terakhir, seorang pemilik di lingkungan itu sering membawa pulang persediaan dengan truk kecil seolah-olah dia sedang pindah rumah. Jiang Yu mengira bahwa ini adalah pemandangan biasa karena selalu ada orang yang pindah ke lingkungan tersebut atau rumah yang sedang direnovasi. Namun, Paman Lou merasakan firasat berbeda kali ini. Dia melihat tabung gas dan seluruh perapian dikirim masuk. Tidak normal bagi seseorang yang sekadar pindah rumah melakukan hal seperti itu. Ini hanya firasat, tapi Paman Lou berpikir orang tersebut sedang melakukan persiapan untuk melewati musim dingin yang keras. Percakapan ini terhenti oleh Jin bersaudara yang baru saja selesai membersihkan jalan utama. Orang-orang seharusnya sudah bisa keluar sekarang. Paman Lou segera berterima kasih kepada mereka karena telah bekerja keras. Namun tanpa sepengetahuan siapapun, ada penyewa lain yang menguping sejak tadi. Dia mendengar pembicaraan tentang persiapan musim dingin dan ketertarikannya yang aneh mulai terpancing. Orang aneh ini dengan cepat dinetralkan oleh sebuah bola salju yang mendarat di belakang kepalanya. Wuku dibuat tak berkutik oleh wanita cantik bernama Luyan ini. Si aneh itu mencoba berargumen bahwa dia telah melakukan semuanya sendirian sejak tadi sementara wanita itu hanya menonton dari samping. Tapi Luyan mengabaikannya begitu saja dan menganggapnya seperti anak nakal. Jiang Yu melerai perkelahian keduanya dan memberitahu mereka bahwa jalan utama telah dibersihkan dan sekarang sudah bisa dilalui. Ini berarti para sukarelawan bisa berhenti menyekop dan bersiap-siap menuju supermarket untuk mencari persediaan. Melihat daftar belanja mereka, sepertinya Jin bersaudara punya banyak hal untuk dibeli. Mereka bahkan ingin membeli untuk ibu mereka, berpikir bahwa sang ibu akan membutuhkannya. Keduanya adalah anak yang berbakti. Bagi seseorang yang awalnya tidak mau berbagi cerita, Paman Lou tampaknya terlalu penasaran dengan pendapat Jian Yu mengenai masalah penyewa yang membawa banyak persediaan tersebut. Sejujurnya, Jian Yu tidak terlalu peduli dengan desas-desus. Dia masih mempercayai apa yang dikatakan pemerintah dan pihak berwenang bahwa ini hanyalah badai salju singkat yang akan segera berhenti. Mereka hanya perlu bertahan sebentar, lalu semuanya kembali normal. Jadi, dia tidak terlalu khawatir tentang pengiriman misterius itu. Namun, bahkan jika mereka mundur sejenak dan berasumsi bahwa badai salju ini akan menetap, bukankah bagus bagi semua orang jika ada seseorang di lingkungan itu yang menimbun sumber daya dalam jumlah besar? Paman Lou segera memahami apa yang diisyaratkan Jian Yu. Dia memuji pemuda itu karena cerdas. Di bawah hujan salju yang kejam tanpa ada tanda-tanda akan berhenti, Jian Yu memimpin beberapa penyewa ke supermarket. Dia memastikan semua orang mengantre dengan tertib. Dengan salju yang semakin lebat, mereka harus mencoba kembali dalam waktu 3 jam. Jika lewat dari itu, siapa yang tahu apakah jalan pulang mereka masih ada. Sementara jiwa-jiwa pemberani itu memasuki ketidaktahuan dan menahan lingkungan yang keras, Han Feng jatuh pingsan di ruang tamunya yang hangat dan nyaman sambil mengiler. Dia pasti akan meringkuk di sofa ini selamanya dengan semua soda dan makanan ringan untuk melewati hari yang membosankan, jika bukan karena suara menjengkelkan yang memanggilnya di pintu. Han Feng membuka pintunya dengan malas, dia mengusap sisa kantuk dari matanya dan melihat Joe gelandangan. Maksudku saudara Li. Nah, gangster yang pandai bicara ini datang membantu lagi. Tersembunyi di dalam sebuah tas besar adalah sebuah senapan semi otomatis lengkap dengan teropong bidik yang layak. Inilah yang diinginkan Han Feng. Ini adalah hadiah yang dijanjikan dari bos Lou. Saudara Li setuju untuk membawanya karena dia sudah menimbun persediaan sebelumnya dan sekarang sanggup untuk tidak berlarian di sekitar kota seperti orang gila mencari pasokan seperti kebanyakan warga lainnya. Namun begitu, Han Feng berterima kasih kepadanya karena telah datang di cuaca seperti ini. Saudara Li juga membawa informasi yang sangat menarik bahwa berbagai rumor sudah mulai menyebar. Tadi malam, seseorang yang tidak dikenal telah mengosongkan rak-rak sebuah supermarket di distrik timur. Dan ketika Gen Bos Lou membersihkan jalan keluar dari salju kemarin, mereka hanya
menemukan kekosongan di supermarket itu. Bagi Han Fung, hal seperti ini tampak tidak masuk akal. Untuk benar-benar mengosongkan supermarket besar dalam satu malam, siapa yang mampu melakukan hal seperti itu? Namun, tidak ada keraguan dalam kata-kata saudara Li dan hal itu benar-benar terjadi. Han Fung sekarang mulai menyadari bahwa sesuatu yang bahkan lebih aneh daripada di kehidupan sebelumnya sedang terjadi di sekitarnya. Sepertinya dia bukan satu-satunya yang mendapatkan kekuatan super. Untuk sesaat, pikirannya terhenti oleh saudara Li. Dia menyarankan Han Fung untuk mengenakan pakaian yang lebih hangat dan berhati-hati. Setelah itu, dia berpamitan dan pergi. Akhirnya, pahlawan kita bisa menyendiri dan memikirkan semuanya. Dia terus mencoba memikirkan penjelasan logis tentang apa yang terjadi tadi malam. Bagaimana mungkin seseorang mengosongkan supermarket dalam satu malam? Satu-satunya penjelasan yang bisa dia pikirkan adalah teori bahwa itu mungkin dilakukan oleh seseorang dengan kekuatan super dari novel dan buku komik. Seseorang yang mampu menyembunyikan persediaan dalam jumlah tak terbatas di subruang pribadinya. Satu-satunya pertanyaan adalah, mungkinkah orang dengan kemampuan seperti itu ada di dunia ini? Dan jawaban untuk pertanyaan itu cukup sederhana, karena dia sendiri punya kekuatan super, orang lain pun bisa juga memilikinya. Ini adalah penemuan yang meresahkan. Sekarang Han Fung tidak boleh membuang waktu. Dia perlu memeriksa kekuatan supernya lebih teliti sehingga ketika dia bertemu dengan pemilik kekuatan super lainnya, dia akan memiliki strategi sendiri untuk melawan mereka. Dia harus mengetahui kekuatan dan kelemahannya serta batas kekuatannya. Untuk itu, dia membuka buku hariannya dan mulai mempelajari fakta-fakta yang sudah diketahui tentang kekuatannya. Pada titik ini, dia sudah tahu bahwa kekuatannya bisa bereaksi dengan makanan yang berbeda, baik tumbuhan maupun hewan. Dengan bantuannya, dia bisa menumbuhkannya dengan cepat, menambah volumenya, dan juga menggorengnya, meskipun dengan rasa yang tidak enak tapi tetap saja. Sayangnya, ada batasan yang dia pelajari kemudian. Peluang keberhasilan penerapan kekuatan tidaklah besar dan berbeda untuk produk yang berbeda. Misalnya untuk kedelai, peluang tumbuhnya tanaman adalah 10%, untuk daging, bahkan lebih kecil lagi. Han Fung terus gagal memahami mengapa hal-hal berjalan seperti itu. Tiba-tiba, kedelai di bawah pengaruh kekuatannya meledak di tangannya dengan awan hijau yang tidak sedap, dan alih-alih tanaman normal, pahlawan kita malah menggenggam sebuah batu, hanya batu yang bau. Ini mulai membuatnya kesal, tingkat kegagalannya terlalu tinggi. Han Fung harus belajar cara menggunakan kekuatannya dengan lebih efektif dan dia bertekad untuk mulai berlatih keras. Lagi pula, tidak ada yang membantumu mempelajari keterampilan apapun lebih cepat daripada latihan. Untuk tujuan ini, dia tidak menyia-nyiakan waktu dan bekerja keras sampai larut malam. Akhirnya dia berhasil. Di tangannya, Han Fung memegang tanaman kedelai yang segar dan hidup, lengkap dengan polongnya. Pencapaian seperti itu tidak datang dengan mudah baginya. Dia berkeringat deras dan sudah menjadi pemanas yang cukup baik untuk apartemennya sendiri. Tapi itulah harga yang harus dia bayar untuk memahami beberapa aturan guna meningkatkan tingkat keberhasilan. Dia menemukan bahwa energi cahaya hijau tidaklah konstan, dan untuk produk yang berbeda, cahaya hijau ini perlu diterapkan dalam durasi waktu yang berbeda, tergantung pada nilai gizi produk tersebut. Jika kau tidak bisa menebak durasi penerapannya, kau akan berakhir dengan kegagalan dan mendapatkan batu bau yang hangus. Artinya, kau harus tahu persis interval memasak yang ideal untuk setiap produk. Ini mengingatkan Han Fung pada sesuatu yang akrab, sebuah game dari musik dan tarian populer yang rilis 10 tahun lalu, di mana kau harus menekan tombol yang benar, dalam ritme pada interval yang tepat. Bisa dibayangkan juga bahwa nilai energi dapat dibandingkan dengan arah atas, bawah, kanan, dan kiri, dan nilai input energi ke objek tersebut harus tepat setiap detiknya, hingga akhirnya sebuah titik kritis harus ditangkap dan prosesnya harus dihentikan. Jika kau melakukannya dengan benar, kau akan mencapai kesuksesan dan setiap butir kedelai akan menjadi tanaman. Setelah keberhasilan dengan tanaman, Han Fung mulai bereksperimen dengan daging, tentu saja. Tapi daging berbeda dari sayuran. Jika kau melakukan kesalahan dalam prosesnya, daging itu akan berubah menjadi lumpur hitam yang menjijikan. Namun, prinsip dalam mengubah daging seharusnya tetap serupa. Langkah pertama adalah menentukan seberapa banyak energi yang dibutuhkan daging tersebut. Segalanya tanpa berjalan lancar dan sesuai rencana. Tapi inilah masalahnya, paha ayam itu meledak persis seperti yang sebelumnya, menjadi lumpur hitam yang menjijikan. Sepertinya akan butuh waktu lebih lama baginya untuk belajar mengolah daging daripada makanan nabati. Kali demi kali Han Fung mencoba dan gagal. Paha-paha ayam itu meledak satu persatu. Sepertinya tidak ada akhir dari rangkaian kegagalan ini. Akhirnya kesabaran pahlawan kita habis. Dia bahkan berteriak putus asa, mengutuk kemampuan sialan dengan tingkat kesulitan yang meningkat ini. Namun, sang pahlawan bukanlah tipe orang yang mudah menyerah, dan sementara salju di luar jendela semakin intens serta suhu turun lebih rendah lagi, Han Fung tidak berhenti mencoba. Jejak kegagalannya ada di seluruh dapur, dan kemudian tibalah saat pembuktian pada paha ayam terakhir. Pahlawan kita sudah melakukan segalanya secara otomatis dengan ekspresi wajah yang kosong dan bahkan tidak mengharapkan keberhasilan. Atas dan bawah, kiri dan kanan, energi merah dan hijau, itu terasa seperti permainan skala kecil yang terlalu rumit baginya. Itu diulang satu demi satu, dan begitu dia membuat kesalahan, dia harus memulai dari awal lagi. Ketegangan mencapai puncaknya, dan kali ini Han Fung berhasil. Dia berhasil menumbuhkan paha ayam itu hingga ukuran raksasa. Sambil mendemus bangga, pahlawan kita berkata bahwa itu sepadan dan jatuh tersungkur ke lantai dalam keadaan lelah namun bahagia. Dia akhirnya menemukan cara untuk mensintesis daging. Cuaca di luar semakin memburuk setiap harinya. Berita mengumumkan bahwa hari ini, 17 Juli, adalah hari ketiga berturut-turut bencana salju di setiap sudut negeri. Hal yang sama terjadi di mana-mana, dan tampaknya umat manusia sedang menghadapi bencana yang hanya terjadi sekali dalam beberapa ribu tahun.
Untuk menjamin kelangsungan hidup dasar warga, pihak berwenang secara aktif memerangi dampak tersebut dan mengambil langkah-langkah untuk membantu warga. Berita seperti itulah yang didengar Han Fung saat bangun keesokan harinya. Sudah berapa kali dia mendengarnya, peringatan kosong, dan janji-janji tentang bagaimana hujan salju lebat telah melumpuhkan transportasi, listrik, dan internet. Namun semuanya akan segera diperbaiki dan yang perlu mereka lakukan hanyalah menunggu sedikit lebih lama. Segera, bantuan kemanusiaan akan tiba di daerah bencana. Akhirnya, pembawa berita menyarankan semua orang untuk tetap di dalam rumah dan tidak keluar jika tidak perlu. Bagi Han Fung, tidak ada. Yang mengejutkan dalam semua ini, dia sudah mendengar semua ini di kehidupan masa lalunya. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul di ponselnya, diikuti seketika oleh beberapa notifikasi lainnya. Han Fung segera melihat bahwa itu adalah grup penghuni rumahnya yang mulai membuat keributan lagi, dan dia tidak tahan untuk tidak ikut dalam diskusi itu. Kebisingan di sana sungguh luar biasa. Semua orang sedang membahas berita pagi. Beberapa percaya bahwa tim penyelamat akan datang membantu mereka, yang lain menganggap itu semua janji kosong dan membuat rencana untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Hanya satu avatar yang menonjol dari kerumunan dan bertanya kepada mereka yang mudah percaya apakah mereka benar-benar yakin dengan apa yang dikatakan di berita. Itu adalah Paman Liu tua, dan dia sama sekali tidak percaya pada apa yang dikatakan di TV. Jika semuanya berada di bawah kendali pemerintah, tim penyelamat seharusnya sudah tiba sejak lama. Sebaliknya, dia mendengar desas-desus dari teman-teman lama bahwa pemerintah sedang mengumpulkan kendaraan lapis baja, tank, dan senjata berat lainnya di kota A, ibu kota negara tersebut. Mereka mungkin sedang bersiap-siap menghadapi perang yang akan segera pecah. Setelah mendengar kemungkinan nyata akan adanya perang habis-habisan melawan musuh yang tidak dikenal, keheningan yang mencekam menyelimuti grup obrolan yang penuh dengan penyintas yang paranoid. Kemudian meledaklah kekhawatiran, bertanya kepada Paman Lou apakah yang dia katakan itu benar. Jika benar, bukankah mereka pada dasarnya sudah tamat? Sementara itu, Han Fung hanya terpesona oleh munculnya isu perang ini. Dia pernah mendengar sesuatu tentang perkembangan ini di kehidupan sebelumnya. Tuan Jiang menyela untuk menenangkan semua kebisingan itu. Dia menegaskan bahwa jika apa yang dikatakan Paman Lou benar, maka mereka harus mulai mengambil tindakan bertahan hidup untuk menyelamatkan semua orang. Beberapa pemilik di lingkungan itu sudah kehabisan persediaan. Dengan sumber daya bantuan dari pemerintah yang masih belum pasti, dia mengusulkan pengorganisasian bagi mereka yang menghadapi kesulitan. Dengan penuh semangat, dia menyarankan agar mereka yang memiliki persediaan berlebih menyumbangkan sebagian dari stok mereka untuk dijadikan contoh. Tuan Jiang berjanji akan menyumbangkan setengah dari persediaannya kepada siapapun yang membutuhkan. Pemilik lain dengan cepat mendiskusikan apa yang diajukan dengan nada pelan. Seorang pria setuju sepenuhnya dengan usul Tuan Jiang karena semua orang hanya mencoba melewati krisis. Dia berjanji menyumbangkan apa yang dia bisa dan bahkan menyeret Li Haona. Dia tahu pria gila Wu ini, pria itu, mencoba mempermalukannya di depan semua orang hanya karena dia menolaknya sebelumnya. Jadi Li Haona harus melakukan pertahanan diri, mengeluarkan persona gadis lemah lembut sambil meminta maaf karena dia tidak memiliki sisa persediaan lagi. Sebagian besar pemujanya segera melompat untuk membela si penyihir itu. Keributan kecil ini hampir membuat rencana pengorganisasian menjadi mustahil karena mereka bahkan tidak bisa bersatu dengan tindakan tanpa pamrih, tetapi donasi akhirnya mulai mengalir masuk. Banyak orang pasti tergerak oleh pidato berapi-api Tuan Jiang. Makanan, pakaian, obat-obatan, semua kebutuhan pokok diajukan. Tuan Jiang menyampaikan rasa terima kasihnya kepada mereka yang bersedia membantu. Karena ada cukup banyak orang yang harus dikelola, dia pikir bijaksana untuk menunjuk beberapa pemilik guna memimpin operasi tersebut. Dia tentu saja akan memimpin tim itu. Itu akan menjadi komite darurat sementara yang bertanggung jawab untuk merencanakan dan mendistribusikan pasokan donasi. Han Fung menyeringai segera setelah membaca pengumuman tersebut. Masalah komite sementara ini juga terjadi di kehidupan sebelumnya. Beberapa waktu kemudian, akan terungkap bahwa itu semua hanyalah skema untuk mengambil sumber daya orang lain. Hari ini adalah 19 Juli, hari kelima. Kiamat. Suhu di luar sudah turun hingga minus 40 derajat. Sekarang akhirnya tiba harinya ketika sistem pemanas sentral gedung tidak lagi berfungsi karena embun beku yang ekstrim. Semua orang berpikir keras dan mencoba berbagai cara untuk menjaga tubuh mereka tetap hangat tanpa kenyamanan pemanas. Beberapa berhasil membuat api kecil di dalam rumah mereka. Itu sama seperti di lini masa sebelumnya. Ini mengerikan sekarang, namun situasinya hanya akan terus memburuk. Pengecualian untuk ini tentu saja adalah karakter utama kita. Han Fung sudah siap dengan semua arang eksperimentalnya yang gagal, yang sangat cocok untuk bahan bakar perapiannya. Di atas meja ada kola es yang berbuih dan sepotong kue stroberi yang lezat. Sedangkan untuk Han Fung sendiri, dia melakukan apa yang kebanyakan dari kita lakukan dalam situasinya, bermain video game. Pemain tunggal sambil tidak memedulikan dunia luar. Namun ketenangannya terganggu oleh panggilan telepon mendadak. Berhenti sejenak dari bermain game, dia mengangkat telepon sambil menyeruput kola. Di ujung telepon adalah penanggung jawab Blok 8. Mereka berencana membersihkan jalan dalam 20 menit dan membutuhkan tenaga bantuan di tempat parkir bawah tanah. Han Fung menahan diri untuk tidak memaki orang ini. Orang-orang ini masih belum paham juga, salju tidak akan berhenti menumpuk. Meski berlawanan dengan keinginannya, Han Fung tetap memilih untuk meninggalkan kenyamanan rumahnya dan turun ke lobi utama. Dia memperhitungkan bahwa berselisih dengan tetangga akan merepotkan. Sekarang dia harus memperkecil kemungkinan rahasianya terbongkar. Lagi pula, dari pandangan pertama di pintu gerbang, semua orang bisa melihat salju sudah menjebak mereka di dalam gedung. Relawan lain merasa kesal karena jalur yang telah mereka bersihkan sebelumnya telah terhapus oleh tumpukan salju tertinggi yang pernah mereka lihat. Memutuskan untuk setidaknya membuka pintu
pintu, para relawan melihat Han Fung dan memanggilnya untuk membantu membuka pintu masuk. Mereka menumpukan seluruh berat tubuh ke pintu dan mendorong pada hitungan ketiga. Di luar dugaan semua orang, pintu yang terbuka itu justru memasukkan salju dalam jumlah besar dan membiarkan lobi terpapar pada dinginnya badai salju yang mengamuk. Badai itu terlalu ekstrim dan tidak ada dari mereka yang sanggup menahan rasa dinginnya. Ketika kau berada cukup dekat dengan badai, bahkan membuka mata pun bisa menyebabkan cedera. Han Fung menyesal telah meninggalkan sofa nyamannya hanya untuk melakukan kerja fisik dan terkena radang dingin. Jika orang-orang keluar dalam cuaca seperti itu, kematian bukanlah hal yang mustahil. Untungnya, relawan lainnya juga sampai pada kesimpulan yang sama. Hanya orang bodoh yang mau mencoba keluar dalam suhu seperti itu. Berbicara tentang orang bodoh, dia akhirnya tiba di sini. Sebuah suara yang terdengar sangat akrab di telinga Han Fung. Tak lain adalah Zhou Gelandangan, yang juga dikenal sebagai saudara Li. Dia mengejek semua orang karena bersikap seperti penakut saat mereka seharusnya terlihat tangguh di masa sulit seperti ini. Para relawan menggigil ketakutan sambil mencoba membujuk saudara Li agar menghentikan kebodohannya. Tidak ada yang boleh keluar di tengah badai salju yang kejam itu. Namun, saudara Li memang berbeda. Pertama-tama dia menghabiskan rokok yang sedang diisapnya dalam satu tarikan, lalu bersiap menerjang seperti orang gila. Saudara Li membajak tumpukan salju yang menjebak semua orang dengan tangannya. Si bodoh itu mulai merapal mantra seperti karakter anime sambil benar-benar memukul salju, menghamburkan tumpukan itu kemana-mana. Dia terus melakukan ini selama beberapa waktu. Dia bahkan berhasil menggali lubang seukuran tubuh Zhou Gelandangan di tengah tumpukan salju setinggi manusia. Kemudian keheningan melanda. Setelah beberapa saat, yang bisa didengar para relawan hanyalah permohonan bantuan yang tidak jelas dari bawah tumpukan salju. Yang lain harus menyeret Zhou Gelandangan keluar dari salju. Wajahnya tampak ungu karena kedinginan dan terjepit di bawah salju yang berat. Para relawan akhirnya memutuskan bahwa pergi keluar adalah hal yang mustahil dan menutup gerbangnya. Han Fung berlari menghampiri saudara Li, mencoba memastikan gangster bodoh itu baik-baik saja. Dia meminta semua orang pergi ke tempat parkir mobil terlebih dahulu agar mereka bisa mencari penanggung jawab kehadiran. Mereka bisa memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya setelah salju berhenti. Dengan badai salju yang begitu parah mengamuk di seluruh dunia, orang-orang tidak lagi berada dalam situasi di mana masalah bisa diselesaikan dengan tenaga manusia. Di tempat parkir mobil gedung, sepertinya suasananya sedikit lebih nyaman karena letaknya yang di bawah tanah. Tuan Jiang, pemimpin yang ditunjuk, dikelilingi oleh para pemilik seperti biasanya. Setelah menerima laporan dari lobi, dia setuju bahwa operasi pembersihan harus dihentikan sementara. Selain itu, mulai sekarang, tempat parkir bawah tanah akan menjadi titik donasi dan pengumpulan yang ditentukan. Han Fung tetap tidak menonjolkan diri di latar belakang. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu pria bermarga Jiang dari grup obrolan itu. Ini berarti dialah pria yang memelopori pembentukan komite penipu itu nantinya. Dengan sikapnya yang ramah dan tutur katanya yang halus, Tuan Jiang akan memanipulasi semua orang dengan kesopanan dan ilusi dukungan serta persatuan. Tuan Jiang berkomentar tentang banyaknya donasi yang mengalir dari begitu banyak pemilik. Donasi yang murah hati ini akan membantu mereka yang sedang kesulitan dan karena hal itu dia merasa bersyukur. Suasana umum di tempat parkir cukup positif. Orang-orang merasa senang dengan tindakan tanpa pamrih mereka. Hal itu memberi mereka rasa persatuan palsu saat mereka bekerja demi tujuan bertahan hidup yang sama. Namun, Han Fung mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Mereka hanya perlu menunggu dan melihat seiring bencana yang terus berlanjut selamanya, mereka akan segera menyesal telah menyerahkan sumber daya mereka. Saudara Li masih menggigil akibat aksi nekat yang dilakukannya tadi. Dia memutuskan untuk naik lebih dulu dan berpamitan kepada Han Fung. Saat melihat ke sekeliling tempat parkir, Han Fung memperhatikan seseorang yang menarik perhatian. Itu adalah perawat lemot yang pernah ia temui di rumah sakit saat kakinya patah. Dia mengenakan pakaian musim dingin Indonesia yang lucu sambil dengan kikuk membawa tumpukan kotak. Dia benar-benar kesulitan untuk melintas, menembus kerumunan orang yang berdiri di sekitar komite. Karena kecanggungannya, dia akhirnya menabrak beberapa orang yang berdiri di sana. Dia pasti sudah jatuh tersungkur ke lantai jika bukan karena Han Fung yang dengan sigap datang untuk menyelamatkannya sekali lagi. Sambil menahan tubuh dan kotaknya, dia bertanya apakah perawat yang memerah itu baik-baik saja. Ketika dia akhirnya membuka matanya, dia mengucapkan terima kasih atas pertolongan itu dan akhirnya mengenali Han Fung dari rumah sakit. Kemudian dia teringat bahwa kaki pemuda itu seharusnya mengalami cedera parah. Dia seharusnya tidak dalam kondisi prima untuk menangkap gadis yang jatuh. Menyadari bahwa dia bertindak sebelum memikirkan situasi saat ini, Han Fung berjuang mencari jalan keluar. Dia tergagap sebelum mengatakan bahwa kecepatan pemulihannya selalu hebat sejak ia masih kecil. Itu terdengar sangat tidak meyakinkan dengan semua gerakan gugupnya. Untungnya, perawat itu terlalu polos untuk menangkap kebohongan dari kata-kata dan tindakannya. Dia justru menganggap kecepatan pemulihannya luar biasa. Han Fung menawarkan bantuan untuk mengangkat kotaknya. Awalnya dia menolak, mengatakan bahwa kotak itu berat, tetapi Han Fung bersikeras. Butuh sedikit bujukan sampai akhirnya dia mempercayakan kotak-kotak itu kepadanya. Segera setelah kedua tangannya memegang perbekalan tersebut, dia terperangah dengan betapa beratnya barang-barang itu. Barang-barang itu sangat berat secara tidak wajar. Karena penasaran, dia bertanya apa isinya. Dia menjelaskan bahwa itu sebagian besar adalah perlengkapan medis yang akan dia donasikan kepada mereka yang membutuhkan. Dia juga mengakui bahwa mungkin terlalu berat dan bahwa dia akan baik-baik saja membawanya ke titik donasi. Terpesona oleh kecantikan dan kebaikannya, kamu bisa saja memberi Han Fung beberapa beban lagi untuk dibawa
tertawa, dan dia tidak akan pernah mengeluh. Karena perawat itu mengklaim lebih kuat daripada kebanyakan pria, dia terus mengingatkannya untuk tidak memaksakan diri. Saat ditanya apakah dia selalu kuat sejak kecil, dia menjadi sedikit waspada saat menjawab bahwa ada alasan di balik itu semua. Mendengar kata-kata samar itu membuat Han Fung merasa penasaran, namun dia tampak tidak nyaman menceritakan kisahnya dan meminta maaf karena telah mengungkitnya. Hanya saja sesuatu terjadi baru-baru ini yang tidak bisa dia jelaskan sepenuhnya. Lagi pula, mereka sudah lama berbicara dan berjalan, dan dia masih belum tahu namanya. Han Fung dengan sopan memperkenalkan diri. Pada gilirannya, perawat yang bagaikan malaikat itu juga menyebutkan namanya, Jinu. Berdasarkan senyum lebarnya, sepertinya dia sangat menghargai pertemuan yang tidak terduga ini. Dia terpaku melihat senyuman itu. Namun, perawat Jinu bertanya apa pekerjaannya, dan dengan jujur dia menjawab bahwa dia menganggur. Benar-benar membuang kesempatan saat sudah hampir sampai di garis finish, kawan. Tapi berkat logika manhwa, seorang pria yang tidak sabaran tiba-tiba lewat dan membuat perawat Jinu kehilangan keseimbangan. Berjuang untuk menjaga keseimbangan, dia akhirnya jatuh menimpa Han Fung. Dia adalah satu-satunya orang yang bisa dia pegang untuk menstabilkan diri. Ini juga membuat payudaranya yang lembut menekan lengan Han Fung secara tiba-tiba. Karena sama sekali tidak punya daya tarik, Han Fung hanya berdiri di sana dan menikmati momen itu. Perawat Jinu segera menarik diri dan meminta maaf sementara Han Fung mencoba mengatakan bahwa tidak masalah. Ini akan menjadi pertemuan pertama yang sempurna jika bukan karena Lee Hyuna yang muncul dengan wajah jeleknya untuk mendekati Han Fung seperti zombie yang kurang tidur. Kamu bisa melihat dampak rasa lapar dan dingin yang mulai menggerogoti seperti parasit. Penyihir itu segera menerjang Han Fung, dengan sengaja menggesekkan dadanya ke lengannya sambil memegangnya. Perlahan, dia bertanya siapa wanita berambut merah muda itu dan apakah dia seorang teman. Perawat Jinu segera merasa canggung dan merebut kotak perbekalan dari tangan Han Fung. Dia hanya ingin mendaftarkan donasinya dan tidak ingin mengganggu dua orang teman yang sedang mengobrol. Han Fung bertanya mengapa Hyuna ada di bawah sini sementara dia dengan menyesal memperhatikan perawat Jinu bergegas menuju titik donasi. Sang penyihir menjelaskan bahwa dia datang untuk mengambil perbekalan, seraya mencatat bahwa dia khawatir tentang Han Fung karena ketidakaktifannya. Dia menggaruk kepalanya dan mengatakan bahwa dia baru saja akan mengirim pesan. Dia menyebutnya pembohong karena dia baru saja asyik mengobrol dengan wanita lain. Kemudian muncul pertanyaan apakah dia punya cadangan makanan di rumah. Dia mengaku bahwa persediaannya hampir habis dan bertanya-tanya apakah dia bisa berbagi sedikit milik Han Fung. Dia tidak marah atau semacamnya. Justru sebaliknya, dia tersenyum sinis melanjutkan akting simpnya. Han Fung mengklaim bahwa dia juga tidak punya banyak makanan tersisa, tetapi bisa menyisihkan sedikit untuk dibagikan. Namun, dia hanya akan membagikan makanan kepada orang yang membalas pesan. Dengan bersikap maju, dia memegang pinggang penyihir itu dan bertanya apakah dia bersedia menemaninya ke tempatnya selama beberapa hari. Tidak terbiasa dengan versi simpnya yang lebih percaya diri, penyihir itu kehilangan ketenangannya sejenak. Dia mendorongnya dan tersenyum. Lee Hyuna bersikeras bahwa jika Han Fung ingin mengobrol, mereka bisa melakukannya secara daring saja. Menganggap itu sebagai penolakan mentah-mentah, Han Fung berbalik untuk kembali ke tempatnya. Dalam situasi yang sangat putus asa, penyihir itu meraih dirinya sebelum dia melangkah jauh, memintanya untuk menunggu. Dia menegaskan bahwa dia telah banyak berubah belakangan ini. Hyuna juga mengklaim bahwa dia selalu sangat serius dengan perasaannya dengan mata memelas paling meyakinkan yang bisa dibayangkan. Hyuna mengaku bahwa dia tidak ingin orang berpikir dia hanya memanfaatkan Han Fung demi uangnya. Jadi dia butuh waktu lebih lama untuk sesuatu yang lebih serius. Han Fung menatap aktingnya dengan wajah memerah. Syukurlah, dia segera sadar. Jika dia belum pernah mati di tangannya, dia mungkin akan mempercayai kata-kata itu. Tetapi saat ini dia hanya ingin merobek topeng jeleknya. Masalahnya adalah dia belum mengetahui siapa pria di balik penyihir itu. Memikirkannya sekarang, mengapa dia harus mencari pria itu ketika dia bisa saja bertindak dan melanjutkan seperti yang dia lakukan di kehidupan sebelumnya sampai Hyuna secara alami membawa pria itu. Kali ini dia akan lebih siap. Tentu saja mereka punya pemukul bisbol besi, tetapi Han Fung punya senapan runduk. Menyadari hal ini, dia memutuskan untuk tidak terlalu memancing masalah dan bercanda bahwa dia hanya menggodanya. Sekarang penyihir itu merasa sedikit malu karena telah mempertunjukkan kelas akting lain hanya untuk sebuah lelucon. Tetap saja, Han Fung menegaskan bahwa dia akan menunggu pesannya agar bisa mengantarkan perbekalan makanan keesokan harinya. Dengan ini, mereka akhirnya mengucapkan selamat tinggal. Dia bahkan menyuruhnya untuk menghubunginya jika ada hal lain yang ingin dibicarakan. Saat penyihir itu keluar dari tempat parkir, senyum jahat muncul di sudut mulutnya yang keji. Tanpa sepengetahuannya, Han Fung bukanlah orang yang sedang dipermainkan kali ini. Dia sangat suka menyiksanya secara diam-diam. 2 hari berlalu tanpa Han Fung menghubungi penyihir itu. Ini berujung pada Lee Hyuna yang membombardir ponselnya dengan pesan kemarahan tentang pengiriman perbekalan yang dijanjikan. Han Fung hanya membiarkan semua pesan ketus itu menumpuk sambil menyantap setiap panas ditemani minuman bersoda. Alangkah nikmatnya menyantap makanan enak sambil menyiksa penyihir yang membunuhmu di kehidupan sebelumnya. Akhirnya menemukan metode untuk membuat daging yang sangat lezat adalah sebuah terobosan besar. Cuaca dingin di luar sangat cocok untuk makanan yang hangat di dalam. Sementara semua orang menderita di tengah dinginnya suhu, pria ini justru berkeringat di kamar mandi dengan jubah mandi. Sungguh seorang cat sejati. Dia tidak hanya bermalas-malasan selama beberapa hari terakhir. Juga, dia melakukan banyak eksperimen yang memungkinkan dia mengonfirmasi 2 hal penting. Pertama, dagingnya tidak bisa diperbanyak tanpa batas. Kedua, seperti kedelai, daging bisa diproduksi tanpa batas. Eksperimennya telah menghasilkan banyak daging. Untuk setiap stok penuh kacang yang tumbuh, dia akan menggunakan setengahnya untuk menanam lebih banyak kacang dan memakan setengah lainnya. Dia bisa dengan bebas menerapkan prinsip yang sama pada daging di
di bawah cahaya merah dan hijau. Setengah steak dan segenggam kedelai bisa menghasilkan sepotong steak utuh. Memanfaatkan proses yang sama berulang kali akan menghasilkan steak dalam jumlah tak terbatas. Setelah melakukan berbagai tes untuk membuktikan hipotesis ini, dia menyimpulkan bahwa dia tidak perlu khawatir makan makanan enak di masa depan. Beberapa stasiun TV masih mengirim reporter untuk mencatat badai salju yang belum pernah terjadi sebelumnya pada hari ke-19. Sekarang tanggal 2 Agustus, dan bahkan Pulau Maladewa yang indah di dekat Khatulistiwa telah mencapai suhu rata-rata 42 derajat. Seluruh pulau telah ditelan oleh es dan salju, bahkan lautan membeku dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Itu tidak nyata. Menurut pembacaan ahli, lapisan es telah mencapai kedalaman 55 cm. Situasi serupa dapat diamati di negara-negara lain di dekat Khatulistiwa, wilayah yang seharusnya hangat. Menonton melalui pusat hiburannya yang besar, Han Fung mencemooh liputan berita tersebut. Kenyataannya, situasi di dunia luar jauh lebih buruk daripada penggambaran media. Dia sedang menyesap anggur merah hariannya ketika suara tiba-tiba dari luar mengirimkan kejutan ke sistemnya. Han Fung buru-buru menuju jendela dan membuka tirai. Dia bisa melihat sebuah bangunan terbakar dari kejauhan. Ini adalah insiden ledakan ke-7 dalam beberapa hari terakhir. Bahkan Han Fung tidak tahu apa penyebabnya, tetapi yang pasti ini bukan pertanda baik. Ada peningkatan jumlah helikopter militer yang terbang melintasi kota juga. Jika dia tidak tahu, begitu pula para penyintas lainnya. Situasi di luar menyebabkan kepanikan di antara para penduduk. Mereka semua pada dasarnya berkemah di sekitar parkir bawah tanah untuk menukar barang dan perbekalan makanan. Keserakahan manusia tidak mengenal batas, jadi ada banyak penduduk yang memanfaatkan orang lain, yang menyebabkan beberapa konflik dan pertengkaran di pusat dari semua ini adalah Tuan Jiang yang masih memainkan peran sebagai pemimpin yang dapat diandalkan yang menyediakan sumber daya yang diperlukan bagi mereka yang membutuhkan secara gratis. Hari ini adalah hari istimewa karena Han Fung memutuskan untuk turun ke parkir bawah tanah bersama para penyintas lainnya. Dia baru keluar dari tempatnya selama beberapa menit dan hawa dingin sudah mulai menyiksanya. Setiap kali dia keluar dari kenyamanan rumahnya, dia menyesali keputusannya. Alasan sebenarnya dia turun adalah untuk mengumpulkan informasi yang berguna. Jika bukan karena itu, dia tidak akan pernah menunjukkan wajahnya kepada orang-orang ini lagi. Sebelum dia diberi kesempatan untuk mengatur ulang, dia ingat pemberontakan menyapu lingkungan itu. Jika ingatannya benar, itu seharusnya berhubungan dengan orang-orang di ruang bawah tanah ini sekarang. Mereka masih memegang janji mereka untuk membagikan sumber daya alih-alih menipu orang secara terang-terangan. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Han Fung memutuskan untuk melakukan pekerjaan detektif pada pertemuan yang berantakan dan kacau ini. Berdasarkan antrean panjang di area pengambilan, tampaknya jumlah rumah tangga yang menghadapi kekurangan relatif tinggi. Di bagian depan antrean, seorang pria mengeluh tentang betapa sedikit sumber daya yang didapatnya padahal dia telah mendonasikan beberapa kotak besar perbekalan. Sementara Tuan Jiang bersikeras bahwa setiap orang diberi bagian yang sama dengan satu kaleng makanan dan satu sosis di tangan. Pria itu menuntut sumber daya yang didonasikannya dikembalikan, tetapi komite tidak bisa benar-benar melakukannya karena bencana sedang berlangsung. Tuan Zhong mendesak pria itu untuk melihat gambaran yang lebih besar dan berjanji untuk membayar pria itu dengan uang beberapa kali lipat setelah keadaan stabil. Namun, janji uang untuk masa depan yang tidak pasti tidak ada gunanya saat ini. Akhirnya, orang lain dalam antrean mulai berbicara menentang pria yang merenyet itu. Mereka mencaci pria itu, menyuruhnya untuk berhenti bersikap tidak tahu malu dan segera pergi. Tidak butuh waktu lama bagi massa untuk terbentuk di sekitar gagasan membenci pria tidak tahu malu yang hanya menginginkan sedikit lebih banyak perbekalan untuk keluarganya. Mereka benar-benar berada di bawah pengaruh komite sementara. Han Fung tahu betul bahwa tidak ada cara bagi orang-orang yang bertanggung jawab untuk menyerahkan sumber daya mereka dalam situasi saat ini. Namun, memposisikan diri di posisi moral yang lebih tinggi terhadap mereka yang menyumbangkan lebih banyak sumber daya di awal krisis juga sama tidak tahu malunya. Berbicara tentang tidak tahu malu, pria itu, legenda, mitos itu akhirnya muncul kembali di ruang bawah tanah. Tidak lain adalah si tunawisma Zhou, maksudku saudara Li. Dia terlihat jauh lebih buruk daripada beberapa hari yang lalu. Dia terlihat lemah, sakit-sakitan, dan kurus. Sudah cukup lama sejak dua bersaudara itu bertemu. Saudara Li mengklaim bahwa dia tidak terlalu buruk, tetapi jelas dia menderita. Menurutnya, dia hanya gemetar karena bingung dan tidak berdaya, belum lagi hawa dingin. Dia jauh dari kata baik-baik saja. Saudara Li akhirnya mengakui bahwa dia mengalami masa sulit hanya dengan bergantung pada air minum untuk menekan rasa laparnya karena dia tidak punya makanan lagi. Saat kegiatan donasi sedang berlangsung, dia mendonasikan sebagian besar sumber dayanya kepada komite. Akhirnya, persediaannya sendiri habis sebelum janji berakhir. Masa badai salju. Selain itu, jatah yang diberikan komite terlalu sedikit. Jika saja saudara Li tahu betapa buruknya cuaca, dia akan menyimpan lebih banyak persediaan pribadinya. Menyadari bahwa dia punya kemungkinan solusi untuk penderitaan saudara Li, Han Fung menarik gangster itu lebih dekat untuk membisikkan sebuah permintaan. Saudara Li menarik diri dengan tidak percaya. Han Fung kecil baru saja menawarkan 4 bungkus mie instan dan 2 sosis untuk melakukan pekerjaan sederhana. Han Fung menegaskan bahwa ini akan memberikan dampak yang signifikan pada persediaannya. Gangster itu menganggapnya sebagai cara adik kecilnya untuk memberinya makanan. Dia terharu hingga meneteskan air mata, berjanji untuk mengingat niat baiknya selama sisa hidupnya. Saudara Li meraih Han Fung dengan intensitas yang tulus dan meyakinkannya bahwa masalah kecil ini akan diselesaikan tanpa keributan. Adapun makanan, dia bisa mampir ke rumah Han Fung nanti. Tapi pertama-tama, saudara Li benar-benar membutuhkan sesuatu untuk mengisi perutnya, jadi dia mengantre untuk mendapatkan jatah. Han Fung merasa puas dengan kesepakatan sempurna yang dia buat. Hanya dengan beberapa bungkus mie dan sosis, dia tidak perlu turun ke sini secara pribadi untuk mengumpulkan
mengumpulkan informasi di masa depan. Dia merasa sedikit kasihan pada saudara Lee, tetapi mencampuri urusan orang lain tidaklah lebih penting daripada bermalas-malasan dengan nyaman di sofanya sambil menyantap makanan lezat dan bermain game. Han Fung akan memiliki perjalanan yang sempurna di tempat parkir bawah tanah jika dia tidak terlihat oleh wajah lain yang familiar. Setelah mendengar namanya, hal berikutnya yang dia lihat adalah telapak tangan yang mengarah ke wajahnya. Versi "Halo" dari Lee Hyuna hari ini adalah tamparan telak di pipi Han Fung. Tidak menyangka akan diserang sepagi ini, dia tidak tahu bagaimana bereaksi terhadap skenario absurd ini. Dengan kemarahan di matanya, Hyuna memberitahu Han Fung bahwa dia telah mengecewakannya. Si bangkrut itu terus meneriakinya karena tidak menanggapi pesan-pesannya. Meminta makanan. Dia memastikan untuk mengeraskan suaranya agar semua orang di parkiran bisa mendengar. Han Fung terpaku. Dia hanya berdiri di sana mencoba memproses apa yang terjadi. Penyihir yang dia mainkan baru saja menampar wajahnya di depan semua orang. Dia bahkan belum menyelesaikan utang kehidupan sebelumnya. Sekarang dia datang ke ruangannya dan menamparnya tanpa alasan. Ini keterlaluan. Dengan kemarahan yang meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan, dia beranggapan bahwa Lee Hyuna masih melihatnya sebagai pengecut yang menyedihkan, mudah ditindas. Dia tetap diam selama beberapa saat wanita itu memarahinya karena tidak menanggapi. Dia menyebutnya tuli dan bisu serta menuntut jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Han Fung menarik napas dalam-dalam, hawa dingin menguapi udara. Kemudian dia mulai melakukan akting lainnya. Dengan tulus meminta maaf kepada Hyuna. Dia menjelaskan bahwa perbekalannya dicuri. Dia telah menaruh makanan yang akan dia kirim di luar pintunya sebentar untuk mengambil kunci, tetapi kotak-kotak perbekalan itu hilang saat dia kembali. Han Fung mengklaim bahwa dia mencoba mencari pelakunya tetapi tidak menemukan petunjuk sama sekali. Pada titik ini, dia tampak seperti pecandu yang putus asa. Untuk mendapatkan jatah berikutnya saat dia bertanya apakah dia masih punya sumber daya yang tersimpan. Dia menjawab bahwa dia tidak punya banyak, hanya cukup untuk bertahan beberapa hari jika dijatah 1 kali makan sehari. Mendengar bahwa dia masih punya makanan tersisa, wajah gila Hyuna berbinar dengan senyum tersipu. Dia kembali ke akting gadis manisnya dan transisinya sangat mulus. Namun ketika dia meminta Han Fung untuk membagi setengah dari makanannya dan hanya makan sekali setiap 2 hari agar mereka berdua bisa melewati bencana bersama, dia terlihat gila. Han Fung hampir tidak tahan melihat betapa tidak tahu malunya wanita ini. Mampu mengatakan kata-kata egois seperti itu tanpa berkedip sungguh menakutkan. Ya, di matanya, pria ini masih hanyalah alat untuk digunakan saat dibutuhkan dan tidak lebih. Membiarkannya terus berpikir seperti itu. Han Fung tersenyum dan dengan penuh kasih setuju dengan rencana itu. Dia bertindak seperti pria yang akan menepati janjinya dan membagi persediaannya secara merata dengan seorang gadis. Dia bahkan menuntut untuk mendapatkan makanan sekarang, tetapi dia menjadwalkan pengiriman untuk malam hari dengan alasan dia harus berkemas. Dia menggodanya bahwa dia akan menunggu pesannya malam ini. Kembali lebih dulu, Hyuna berharap dia baik-baik saja dan berharap dia tidak tertular flu yang menyebar. Han Fung membalas salam perpisahannya juga. Sebuah rencana jahat sudah terbayang di benaknya yang picik. Seawal jam 8 malam, Hyuna sudah mengganggu Han Fung untuk meminta makanan. Dia menjadi begitu tidak sabar sehingga dia bahkan pergi ke lobi dekat kamarnya sekitar pukul 9.30. Dia menggigil di aula sendirian, kedinginan, dan menderita. Han Fung kembali ke hobi favoritnya, memancing Hyuna dengan umpan, lalu benar-benar menghantuinya dengan pesan dan panggilan. Lift rusak setelah berminggu-minggu kedinginan tanpa perawatan. Jadi jika dia benar-benar ingin membuat keributan, dia harus menaiki tangga ke unit Han Fung. Tidak melihat pilihan lain, Lee Hyuna menelan harga dirinya dan menaiki tangga yang menyeramkan itu. Di tengah pendakian, dia sudah kelelahan dengan hawa dingin yang membuatnya menggigil. Itu adalah siksaan yang mengerikan. Jika bukan karena perbekalan itu, dia tidak akan melakukan semua ini. Kelelahan terus menumpuk karena dia sudah kelaparan selama beberapa hari sekarang. Setiap langkah menaiki tangga mengambil semua kekuatan yang tersisa. Kamu harus mengakui, ada sangat sedikit orang yang akan menaiki lebih dari 16 lantai hanya untuk menumpang makan. Secara kebetulan, bahkan, lampu darurat di lantai atas juga rusak. Ini hanya membuat pendakiannya lebih gelap dan menyeramkan. Setelah mendengar apa yang dianggap sebagai suara aneh, Lee Hyuna dengan cemas bertanya siapa di sana. Untuk menjawab pertanyaannya, kantong plastik hitam datang langsung dari lantai atas menuju ke arah kepala cantiknya. Terkejut dan tidak bisa bergerak, Hyuna dipaksa hanya berdiri di sana dan menunggu kantong hitam itu mengenainya. Begitu kantong itu mendarat dengan suara keras, lampu darurat menyala kembali dan debu putih memenuhi tangga. Lee Hyuna yang selalu ceria dan tersenyum dihantam tepung di seluruh kepala dan tubuhnya. Di depannya adalah Han Fung. Dia mengklaim bahwa dia tertidur dan segera berlari turun dengan berbekalan saat melihat pesannya. Ketika lampu mati, dia tidak sengaja menjatuhkan kantong tepung yang menyebabkan situasi ini. Membersihkan tepung dan plastik dari rambut dan mantelnya, Hyuna merasa menjijikan saat kepribadian aslinya yang jahat muncul dari balik topeng. Han Fung cukup puas dengan pemandangan ini. Dia secara khusus menyiapkan lelucon kejam ini untuknya dan itu belum selesai. Dia mengangkat kantong plastik lain, memberitahu penyihir itu bahwa dia mengemas sisa perbekalannya untuknya. Setelah diperiksa, dia menyadari bahwa sebagian besar makanan dan hasil bumi sudah berjamur. Itu lebih terlihat seperti sampah daripada makanan yang bisa dimakan. Berakting bodoh, Han Fung menggaruk bagian belakang kepalanya dan mengklaim bahwa dia bekerja sangat keras untuk menyimpan sisa-sisa makanan ini. Bahkan ada daging busuk yang tercampur di sana. Kemudian dia, dengan ahli beralih berakting tersinggung, mengambil kantong plastik dan menyuruhnya untuk mengembalikannya jika dia tidak menyukainya. Takut kelaparan 1 hari lagi, penyihir itu buru-buru merebut kantong itu sambil mengklaim bahwa dia menginginkannya. Han Fung menatapnya dengan cermat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia mencemooh dirinya sendiri. Di depannya adalah apa yang disebut Dewi yang dia kejar dengan sekuat tenaga sebelumnya.
sebelumnya. Tepat sekarang, dia tampak seperti pecandu tunawisma yang terjebak di luar pada malam musim dingin. Dia mengobrak-abrik kantong sampah dan mencoba mencari sesuatu yang bisa dimakan di tumpukan jamur itu. Dia bahkan dengan rakus merebut kantong tepung yang tersisa dari tangan Han Fung. Li Hyona merayakan bahkan setengah kantong tepung, tidak mempedulikan bahwa dia baru saja terkena bubuk putih beberapa menit yang lalu. Dia kemudian pergi tanpa mengucapkan terima kasih atau selamat tinggal. Tapi Han Fung tidak keberatan memberinya sampah untuk dimakan. Itu sudah cukup untuk membuat penyihir itu sakit perut selama beberapa hari. Mandi dalam cuaca ini juga mustahil, jadi dia harus berjalan-jalan dengan semua tepung yang menempel di tubuhnya untuk sementara waktu. Saat Han Fung dengan ceria kembali ke tempatnya, dia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Dia mengabaikannya seolah-olah dia tidak menyadarinya, tetapi ada sesuatu yang bergerak di latar belakang. Tetap waspada, Han Fung bertindak secara alami menuju unitnya. Dia keluar dari tangga dan berjalan seolah semuanya normal. Bayangan sosok mengikuti langkah kakinya beberapa detik kemudian. Itu pasti seseorang, dilihat dari sepatu bot salju yang mereka kenakan. Memanfaatkan kejutan faktor, Han Fung sebenarnya bersembunyi di balik pintu dan menerjang sosok tak dikenal yang mengikutinya. Dia memastikan untuk meraih orang misterius itu dengan kuat dan agresif, menjatuhkan mereka ke tanah. Tepat saat dia akan meninju bajingan yang mencoba memata-matainya, sesuatu membuat Han Fung menghentikan permusuhannya. Sosok yang mengikutinya ternyata adalah seorang gadis dengan rambut berantakan, mata mengantuk, dan kacamata yang sangat tebal. Apa yang sebenarnya terjadi, kawan? Han Fung hanya bisa memikirkan satu alasan mengapa dia bisa berada di sini selarut ini. Dia pasti memata-matainya dan pahlawan kita ingin mengetahui niatnya. Tetapi yang dia dapatkan sebagai tanggapan hanyalah kesunyian dan tatapan kosong dari balik kacamatanya. Gadis itu jelas bukan tipe yang banyak bicara. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan Han Fung, terkejut dengan perilaku ini, memutuskan untuk menggunakan argumen yang lebih berat agar dia bicara. Dia mengancam akan melepas mantelnya di sini dalam hawa dingin jika dia tidak bicara. Bahkan itu tidak cukup untuk melonggarkan lidahnya. Han Fung bosan mempermainkannya dan memutuskan untuk melepaskannya kali ini. Tetapi lain kali dia mungkin tidak bisa mengandalkan bantuan seperti itu. Jika dia memata-matainya sekarang, dia harus menghentikan permainan diamnya dan bergegas pulang sebelum dia kedinginan. Saat pahlawan kita hendak pergi, dia tiba-tiba merasakan seseorang memegang lengan bajunya. Gadis pendiam ini tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Meskipun Han Fung tidak mengerti apa yang dia inginkan darinya, dia di sisi lain hanya menatapnya dan tetap diam. Han Fung menyuruhnya untuk berhenti menatapnya dan bahkan mengancamnya untuk pergi jika dia tidak memberitahunya apa yang dia inginkan. Tetapi, tanpa menjawab sepatah kata pun, ia menuju ke suatu arah dan menarik tangan sang protagonis. Bahkan sosok lamban seperti Han Feng pun sadar bahwa ia sedang diajak melihat sesuatu. Mereka sampai di kamarnya, dan suasana di dalamnya ternyata sangat hangat dan terang benderang. Pahlawan kita sampai terdiam melihat sekeliling. Ia memperhatikan tumpukan kardus berisi perbekalan. Tentu saja, sebagian sudah kosong dan ruangan itu dipenuhi sampah. Namun fakta bahwa gadis ini memiliki begitu banyak persediaan berminggu-minggu setelah kiamat dimulai sungguh luar biasa. Apakah dia sudah bersiap sejak awal? Han Feng langsung bertanya apakah dia sudah tahu sebelumnya bahwa kiamat es akan terjadi. Dan yang mengejutkan, akhirnya ia angkat bicara. Meskipun kalimatnya terdengar aneh, ternyata dia melakukan kalkulasi sendiri dan mendapatkan hasil yang memprediksi zaman es di masa depan. Ternyata dia adalah orang asing yang selama ini memposting di obrolan komunitas tentang akan datangnya kiamat es sebelum hal itu terjadi. Han Feng tentu saja tidak mengerti apa yang ia bicarakan. Sulit bagi orang bodoh sepertinya untuk menyadari bahwa dengan riset dan perhitungan, seseorang terkadang bisa mengetahui masa depan tanpa harus menjadi orang yang terlahir kembali, regresor. Namun, Han Feng tahu gadis itu pasti tidak membawanya ke sini hanya untuk membicarakan risetnya, dan dugaannya tepat. Ia menunjukkan alasan sebenarnya. Gadis itu memiliki banyak layar di kamarnya yang menampilkan rekaman CCTV, dan di semua layar itu adalah sang protagonis. Di rekaman pertama, ia terlihat mengupil saat membawa tumpukan kardus di lift. Di rekaman kedua, sebuah layanan pengiriman, membawa belasan tabung gas ke kamarnya. Di rekaman ketiga, saudara Li membawakan tas senjata, dan seterusnya. Ternyata tebakan pertama Han Feng tentang gadis ini saat pertama kali bertemu memang benar. Dia sudah memata-matainya sejak lama. Gadis itu kini merasa lebih nyaman dan tidak ragu mengganti pakaiannya tepat di depan pahlawan kita. Ruangannya terlalu hangat untuk mengenakan pakaian musim dingin yang tebal. Han Feng masih sempat-sempatnya melakukan kesalahan dengan salah paham dan bertanya mengapa dia tiba-tiba memutuskan untuk berganti baju di sana. Gadis itu hanya menjawab bahwa di sini panas, tapi tentu saja maksud Han Feng berbeda. Mengapa dia melakukannya di depan dirinya? Ia menuntut agar gadis itu segera berhenti dan memakai kembali celananya. Akhirnya, setelah beberapa saat, meskipun ia menolak, ia pun terpaksa melepas mantelnya sendiri. Gadis ini menyimpan informasi berbahaya, dan sampai masalah ini selesai, ia tidak bisa pergi begitu saja. Menyimpulkan apa yang ia pahami, Han Feng sadar dia dimata-matai karena gadis itu curiga dengan perilakunya saat ia mulai menimbun persediaan bahkan sebelum salju turun. Untungnya, pengawasan ini bukan untuk tujuan memerasnya, melainkan untuk mengetahui apakah Han Feng cukup pintar dan mampu untuk diajak bekerja sama. Sekarang tinggal mencari tahu apa maksudnya dengan kerja sama. Berbicara sangat sulit baginya, jadi gadis itu memutuskan lebih baik menunjukkannya langsung. Di tengah jalan, tentu saja pahlawan kita mengartikan semuanya dengan caranya sendiri. Han Feng bahkan tidak bisa membayangkan apa yang akan ia lakukan dengan gerakan seperti itu. Tentu saja, ia menarik generator dari balik tempat tidur. Alih-alih melakukan apa yang kalian pikirkan, ia hanya ingin Han Feng mengajarinya
cara menggunakan generator tersebut. Dia ahli dalam hal komputer dan buku, tetapi keterampilan sehari-hari yang diperlukan untuk bertahan hidup sangatlah kurang. Setelah beberapa saat, generator pun menyala dan bekerja dengan stabil. Kita abaikan fakta bahwa menyalakan generator di dalam ruangan adalah ide yang sangat buruk. Mari kita asumsikan generator ini berbahan bakar hidrogen dan cukup tenang. Han Feng berharap ini akan mengakhiri permintaannya, namun ternyata tidak. Mata birunya meminta bantuan lagi, kali ini untuk pemanas air. Sang protagonis dengan cepat memasangnya, dan sekarang dia seharusnya memiliki air panas sepanjang waktu berkat daya dari generator tersebut. Meski begitu, Han Feng tetap menasihatinya untuk menghemat air dan ingat untuk menutup keran. Berikutnya, ia meminta bantuan dengan lemari es. Itu adalah kekacauan yang tak terbayangkan, dan pahlawan kita harus mengajarinya bahwa daging mentah harus ditaruh di dalam freezer, bukan di lemari es, jika tidak akan cepat busuk. Selain itu, dia harus menjaga kebersihan agar dia tidak cepat sakit. Han Feng tidak akan melakukan semua ini untuknya, dia harus melakukannya sendiri. Han Feng tidak habis pikir bagaimana gadis itu bisa bertahan hidup sampai titik ini tanpa mengetahui hal-hal dasar seperti itu. Ia bahkan harus menunjukkan cara mengganti dan menghubungkan tabung gas ke kompor. Gadis itu harus mengingat prosedur keselamatan dan meniru dengan jelas semua tindakannya. Masalahnya semakin rumit. Han Feng harus mengajarinya cara memasak dan memanggang makanan di atas api. Akhirnya, ketika pahlawan kita benar-benar kelelahan, hidangan lezat pun siap dan ia menyarankannya untuk makan selagi panas. Dirinya sendiri tidak habis pikir bagaimana ia sampai menjalani hidup seperti ini. Ia harus menghabiskan sepanjang hari mengasuh seorang dewasa yang seperti anak kecil. Kemampuan teman barunya untuk mengurus diri sendiri sangat rendah, meskipun gadis itu tampaknya tidak merasa malu sama sekali. Makan malamnya terlalu lezat. Han Feng menyadari tidak ada gunanya membahas masalah ini, lalu dengan canggung meminta maaf dengan mengatakan dia hanya bercanda. Ia sangat lelah hari itu dan tidak bisa memikirkan apapun selain tempat tidurnya yang hangat. Ternyata bukan hanya dia yang kelelahan hari itu. Saat ia mengalihkan perhatian ke gadis itu, ia sudah tertidur, dan meja makan yang penuh makanan sebagai tempat tidur pun tidak masalah baginya. Ini adalah pertama kalinya Han Feng melihat seseorang tertidur saat makan, namun ia tetap memutuskan untuk menggendongnya ke tempat tidur. Siapa sangka ia harus menghabiskan waktu dengan mengajari seorang anak di siang hari. Saat malam tiba, salju turun semakin deras dan suhu anjlok semakin rendah. Han Feng baru saja bangun dan ia sudah kedatangan tamu yang menuntut perhatiannya. Itu gadis yang sama lagi. Dia membawa hadiah untuk berterima kasih atas bantuannya. Bahkan pahlawan kita terkejut dengan kemurahan hatinya. Gadis itu membawa begitu banyak barang. Namun, setelah Han Feng mengambil kotak-kotak itu, gadis itu terus berdiri di pintu dan tidak berniat pergi sama sekali. Tatapan itu, ia sudah tahu gadis itu ingin meminta bantuan lagi. Dia membawa generator bersamanya dan memintanya untuk mengajarinya sekali lagi. Dia sepertinya tidak menghafal pelajaran kemarin, jadi Han Feng harus memulai semuanya dari awal. Setelah beberapa hari berbicara dengan gadis itu, ia sadar dia benar-benar bodoh dalam hal bertahan hidup. Ia juga sangat kekurangan akal sehat dan pemahaman tentang apa yang pantas dan tidak, tetapi ia tidak menyerah dan setiap hari menyeret Han Feng ke kamarnya untuk diajari cara bertahan hidup dan keterampilan sehari-hari. Setelah beberapa lama, ia akhirnya berhasil memasak sesuatu yang layak dimakan dan menyerupai makanan. Bahkan keterampilan memasak seperti itu dianggap kemajuan oleh Han Feng. Sebelumnya, anjing pun tidak akan mau memakan masakan seperti itu, tetapi di tengah kiamat es, manusia pun akan mengantre untuk mendapatkan makanan tersebut. Setelah sekian lama, Han Feng akhirnya memutuskan untuk menanyakan nama gadis itu. Ia memperkenalkan diri sebagai Zhao Xing'an. Masih menjadi misteri bagi Han Feng mengapa ia berbicara dengan sangat aneh dan apa yang salah dengannya, tetapi ia tidak akan membiarkan gadis itu menghadapi nasibnya sendirian. Sementara itu, di lantai bawah di ruang bawah tanah tempat perbekalan dibagikan kepada warga yang membutuhkan, suasana sama sekali tidak tenang. Warga yang lapar saling bertarung demi sedikit persediaan yang tersisa. Kekacauan merajalela, dan para warga mulai mengambil persediaan satu sama lain dengan argumen bahwa tidak ada yang bisa membuktikan milik siapa persediaan itu. Yang lemah jatuh karena tak berdaya, dan yang kuat mencoba merampas lebih banyak. Tampaknya hari-hari tenang di komunitas ini telah berakhir.